Bismillah abi walibni waruhil kudus al ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ini baru terjadi dan sangat panas. Bagaimana pembuktian yang ditujukan kepada dua kitab oleh seorang apologetik Kristen dan juga Ustadz Suma mengenai siapa yang mencuri. Ya, ini luar biasa teman-teman. Dan saya berharap kita menempatkan cara berpikir kita secara netral dan melihatnya secara data, supaya tidak ada yang memiliki karakter suka mengklaim bahwa mereka lah yang paling berhak. Kita harus melihat benang merah dan juga pembicaraan sesuai fakta sejarah, bukan yang asal-asal atau klaim-klaim lalu memaksakan argumentasi yang nol kepada yang sebelumnya atau kepada agama-agama yang sudah sejalur. Begitu ya. Jadi jangan kepanasan, mari kita lihat teman-teman video berikut ini. Oke, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Saya sudah kirim undangan di layar Anda. Silakan terima. Sebentar ya, tunggu Ya, dulu. silakan. Sabar, santai saja, santai saja. Yuk. Tapi masih berputar-putar di layar ini. Ininya apa namanya? Saya soalnya. Oke. Oke, silakan. PDS 777. Mati Masih lagi. gelap, nggak apa-apa. Mana kok tidak terlihat? Kenapa itu? Lagi sakit. Oh, lagi sakit. Operasi. Ya, lagi penyembuhan. Lagi penyembuhan. Nanti kalau dibawa diskusi nggak sakit, tambah sakit kepalanya? Nggak aman-aman. Aman ya, silakan. Gimana? Yang dibicarakan. Tapi saya nggak lihat loh, nggak lihat dengan jelas. Nah, gitu ya, silakan. Nggak apa-apa kok, tetap cantik kok, jangan khawatir. Masalah hantu. Geser ke samping. Masalah hantu tidur di lubang hidung, maksudnya gimana ya itu? Sebentar. Jadi menurut Muhammad, kenapa orang Islam, gini, saya coba ke Kak PDS, saya manggilnya apa ini? Nggak apa-apa, PDS aja. Oke, begini ya Kak PDS ya. Orang Islam pagi-pagi dia akan ambil air wudhu. Iya. Kemudian menghirupnya 3 kali. Kemudian menghembusnya juga 3 kali, betul nggak? Iya tuh. Tahu nggak kenapa? Mengambil air wudhu, menghembusnya 3 kali, menghirupnya 3 kali, iya tuh. Ya, tahu nggak sebab musababnya apa? Musababnya kalian tuh sholat. Bukan, sebab musababnya karena setan tidur di situ semalam. Salah. Kalau menurut saya itu salah. Kalau kayak Salah. Oke, kita catat ya perkataan salahnya ya. Sebentar, kita catat pernyataan salahnya. Baik. Sebentar ya, sebentar. Maksudnya gini loh Kak, mau bangun tidur, ngehembus air 3 kali, menghirup air 3 kali. Maksudnya gimana itu? Aku belum ngerti juga dari omongan Kak. Sekarang pura-pura tidak tahu. Sekarang kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Saya putar ya kameranya Kak ya. Nih. Sebentar nih Kak ya, saya putar nih. Saya putar kamera saya. Ya. Saya bacakan ya Kak ya. Kelihatan di sini? Jangan dipaksakan ya. Kalau lagi kurang fit nggak apa-apa. Besok lagi atau gimana nih? Nih yang saya bacakan ya. Halo? Ya, boleh Nih, bacakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda. Ini Nabi bersabda nih. Apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali. Karena setan bermalam di dalam hidungnya. Sekarang KFDS sudah menyala-nyalakan Muhammad nih. Betul nggak? Setan bermalam di hidungnya orang Islam. Enggak, kalau kayak kita ini Kak, kalau misalkan bangun tidur tuh memang diharuskan kayak kencing gitu, tapi enggak wajib. Bukan. Maksudnya kenapa alasan kita ambil air wudhu ini karena setan bermalam di hidung, betul nggak? Alasan setan bermalam itu. Enggak, itu enggak wajib sih menurutku, setahu. Ini bukan masalah wajib tidaknya, Kak PDS. Ini kita tidak bicara apakah ini wajib, sunnah atau enggak. Artinya ada setan bermalam di hidung, betul? Betul? Enggak. Waduh, ya nggak apa-apa. Memang hati kecilmu kan menolak apa kata Muhammad. Nggak masalah gitu loh. Artinya Kak PDS punya logika yang masih sehat, punya logika yang masih bagus. Nah, sehingga logika Kak PDS menolak itu. Nggak terima. Mana setan di lubang hidung? Artinya di dalam logikamu seperti itu kan? Betul nggak? Halo? Maksudnya dalam logikamu seperti itu. Aduh, sebentar Kak.
Gimana nih teman-teman? Nanti kalau ini tambah pusing loh. Atau istirahat dulu lah. Gimana? Halo? Enggak dong. Ya. Oke, benar nggak bahwasanya menurut Muhammad setan itu bermalam di lubang hidung? Sebentar Kak, saya mau lihat dulu juga di handphone ya, boleh nggak? Oke, boleh. Kita kasih kesempatan teman pelan-pelan ya. Kita kasih dia kekhususan karena dia lagi penyembuhan pelan-pelan. Jangan dipaksa. Silakan, nggak apa-apa. Kita tunggu ya, kita Tahu tunggu. gini ya, mengapa hidung dijadikan tempat beristirahat bagi setan? Jawabannya adalah karena hidung merupakan anggota tubuh manusia yang relatif sedikit melakukan fungsi ibadah, atau menurut Islam sebagai ulama salaf, hidung adalah merupakan anggota tubuh yang sangat jauh dari nilai ibadah. Setahu saya itu Kak. Oke, jadi sekarang sudah percaya kalau setan bermalam di lubang hidung? Kalau menurutku ya percaya kalau misalkan kayak Tadi nggak percaya, sekarang percaya. Ya kita doa. Enggak, maksudnya yang kakak bilang itu kan yang tadi aku ngelihat baru bangun tidur, aku ngeliat yang tadi cowok naik kan ya. Iya, berarti setan bermalam di lubang hidung, betul? Bisa? Betul kan? Iya. Ya sudah. Terus kalau setan bermalam di lubang hidung gimana? Ya menurut kakak kalau kakak nggak percaya agama Islam itu kenapa? Tadi kan kakak yang nggak percaya. Kalau Tadi percaya, sekarang percaya. Ya. Oke, tadi kenapa nggak percaya? Terus kenapa sekarang percaya? Masalahnya apa gitu kalau di agama kita? Kalau memang kayak seperti itu. Oke, berarti setan bermalam di hidung, terus kadang-kadang kencing di telinga gitu. Kencing di telinga gimana lagi? Coba aku mau lihat. Nah, Aku belum nggak tahu percaya, juga. aku pengen tahu dulu. Kakak keluarin aja hadisnya. Banyak juga. Kakak keluarin aja hadisnya. Banyak. Gini loh, saya pengen tahu. Jadi kakak aja yang. Iya, masalahnya juga kita juga nggak lihat wajah, ada seperti malu-malu gitu loh. Gini Kak. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, Soalnya tetap hidungnya cantik, banyak nggak banget. apa-apa, digeser ke sini. Oke lah, nanti kita memaksakan diri. Oke lah, kalau lagi nggak pede, kalau lagi nggak apa, mungkin PDS bisa menyusulkan, dia udah turun sendiri. Bukan saya yang nurunin ya, dia nurun sendiri teman-teman. Ya itulah teman-teman ya, berat memang. Awal-awal memang dia nggak percaya, karena logikanya memang aneh menurut dia, logika dia kan begitu kan. Nah, seperti itu. Oke ya. Yuk, silakan. Kamu eksis lah tukang apa ngibul. Memfitnah. Nah, gitu gimana? Coba gini loh, Anda kan mengatakan sesuatu tapi tidak tertulis di Quran, berarti itu namanya fitnah. Lah apa yang kamu katakan juga beda dengan itu kok. Apa yang saya Oke, pikir. benar nggak Muhammad takut kepada manusia di dalam Al-Quran? Tidak. Ada Al-Quran nggak di situ? Saya enggak bawa. Nah, pantesan masih percaya. Oke lah, kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain. Oke, selamat pagi Pak Arif. Ini Pak Arif ini tukang ngarang bebas ini gimana? Nggak ada di dalam Al-Quran itu dikatakan Muhammad itu nabi yang sempurna. Nggak ada, ngarang bebas aja. Dan inilah yang kebanyakan dipercayai oleh orang-orang Islam. Nggak boleh begitu ya. Ini sudah zaman tahun 2025, sudah waktunya kita ini melek, kita baca apa yang tertulis. Jangan Anda dengar yang gosip-gosip jalanan. Jangan begitu ya. Oke, kita kasih naik lagi diskusi yang selanjutnya. Ada Idam Marwi. Terima kasih ya teman-teman yang memberikan support, terima kasih. Ya, Pak Idam. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi. Ya, silakan Pak Idam Marwi, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Kalau Silakan. bisa, Bisa Pak, bisa. Ini bulan puasa ini, katanya bulan puasa setan-setan diikat, dibelenggu. Nyatanya ini Anda sudah bohong. Benar-benar ini. Anda bisa menyalakan kamera dari sini, saya bisa lihat, saya bisa tahu Anda bisa menyalakan kamera. Itu sudah saya kirim undangan ke layar Anda, silakan Anda terima. Silakan, Idam Marwi. Nah, tadi katanya nggak bisa. Ya silakan, Idam Marwi. halo. Iya, saya dengar. Ya, silakan. Apa tuh? Mau cerita apa? Ya kenapa Anda masih nekat saja jadi orang Islam? Di mana kebenaran agama Islam itu? Kok semuanya setelah kita adakan diskusi kok salah semua gitu loh. Contoh. Katanya di bulan suci Ramadan, di bulan puasa, ya kan bulan 1000 bulan. Tetapi dikatakan di situ setan-setan diikat. Betul? Siapa? Katanya dari siapa? Hmm. Asal bilang aja kata siapa. Menurut Muhammad Ada, di bulan kata siapa, puasa Is? itu, menurut Muhammad di Kata bulan siapa puasa itu, bilang sembarangan. sebentar ganti-gantian ngomongnya. Tadi kan kita suruh membuktikan. Katanya Muhammad nih di bulan puasa itu setan-setan diikat, dibelenggu. Mana kata Muhammad? Oke baik, saya tunjukkan Seperti ya. itu, Saya tunjukkan coba. hadisnya.
Sebentar, saya tunjukkan. Ini pantesan aja nih masih jadi orang Islam, nih nekat yang nyata nih orang ini. Baik. Bentar. Nanti kalau Edi sudah nanya, nanti saya nanya juga. Boleh. Nih. Sebentar ya, sebentar. Nih, saya bacakan hadisnya. Sebentar, kita tampilkan hadisnya ya. Setan-setan dibelenggu di bulan puasa. Gimana Anda ini sungguh nekat yang nyata, nggak percaya. Baik. Kita tampilkan hadisnya. Oke. Sebentar ya, sebentar. Pelan-pelan sabar. Nih, saya balikan kamera saya ya, sebentar. Setan-setan dibelenggu. Nih, jika bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Ya, benar. Betul nggak? Benar, betul. Tadi katanya enggak. Emangnya kenapa? Nah, kalau setan-setan Suka-suka dibelenggu, Allah mau buka pintu surga, mau tutup pintu neraka, suka-suka Allah. Emang ya arti kalau setan-setan iri. dibelenggu, artinya tidak ada yang menggoda Emangnya manusia. Edis iri ya? Iri kalau di bulan Ramadan tuh. Justru ini kebohongan yang Iri nyata. berarti. Barusan Nggak boleh tadi iri. Anda bohong, katanya nggak bisa nyalakan kamera. Tadi bohong kan? Nah, coba. Tadi bohong nggak? Iri ya? Iri. Tadi bohong nggak? Iri. Malu dia. Iri. Barusan tadi Itu kamu kalau- bilang saya tidak kalau di bisa Islam menyalakan tuh ada, kamera. Edis, Barusan Edis, setan Edis, sudah Edis, mengajakmu dengar dulu, menipu. Edis. Padahal Sendiri, katanya di Edis, bulan ya. Ramadan setan diikat, Kasih lihat, ternyata Edis, setan sendiri. lepas. Kalau Sudah di mengajak agamamu Anda nggak ada. berbohong. Kalau di agamamu nggak ada pintu Gimana? surga dibuka ya? Nggak ada. Loh, nggak ada. bagaimana Kalau di nih? Islam ada. Berarti tidak bisa Ternyata dipercaya ya? Edisnya ngiri ya? Kan Ngiri. panas kan. Pintu neraka Coba ayo itu kalau pelan-pelan. Ramadan. Ayo bisa nggak diskusi secara logis mau? Mau Ya, diskusi secara coba logis? gantian. Ayo mau diskusi secara logis. Barusan tadi ada bohong nggak? Saya yang nanya ya. Barusan tadi ada bohong nggak? Apa? Pura-pura bengak kan? Barusan tadi bohong nggak? Tidak bisa menyalakan kamera. Belum bisa. Nah, belum bisa Kan apa? setelah Buktinya itu bisa. Oh iya bisa. Ya, ternyata Oke lah, bisa. tapi Itu. memang karena orang Islam itu diajarkan oleh Muhammad tuh boleh Mau dikeluarkan berdusta ya? di dalam Mau tiga mengeluarkan Enggak, loh, saya ya? sebentar. Tapi ya. Di dalam ajaran agama Islam, Betul orang ya? Islam memang boleh berdusta Coba. di dalam 3 perkara, betul? Betul? Coba yang mana? Betul nggak? Umat Islam boleh berdusta dalam 3 hal, Satu. betul? Kita bahas dulu yang satunya tadi, coba. Enggak, sebelum kita bahas, betul nggak orang Islam memang diajari Berarti Muhammad benar, berdusta Edis dalam 3 perkara, ngiri. betul nggak? Ngiri kalau Oke pintu lah, surga baiklah, dibuka, baiklah. Dia pintu neraka berpikir. dibuka. Oke, baik. Kita taruh di bawah Mau saja ini. dilanjutkan, Pak. Ini apa ini orang ini? Gini loh teman-teman, kita kalau diskusi, kalau nggak ada kejujuran itu percuma. Buat apa kita diskusi? Gitu loh ya. Tadi kan dia bilang bahwasanya dia tidak bisa menyalakan kamera. Loh, host nggak bisa, kalian bodohi nggak bisa. Orang yang nge-host acara begini, mereka tahu apakah kamu bisa nyalakan kamera atau tidak. Sembarangan Anda bilang nggak bisa. Nah, padahal di bulan puasa dikatakan, Muhammad yang bilang loh, Muhammad bilang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nyatanya barusan setan ngajak kamu berbohong. Lu dari mana kita bisa percaya kalau begitu? Iya kan? Ayo, ini kita yang logis-logis saja, sederhana-sederhana saja, karena saya tahu otak kalian kecil ya. Oke. Kita kasih naik, ada Adam Hakim. Oke, Adam Hakim. Iya teman-teman ya, jangan lupa absen hadir di sini teman-teman ya. 5.9K teman-teman absen hadir di situ. Goblok, Ya. Kemudian follow dan jangan lupa juga untuk bagikan ya kepada teman-teman yang kalian anggap perlu untuk mengetahui acara ini teman-teman ya. Terkhusus kepada Adi Hidayat yang sampai sekarang masih tidak menjabani tantangan saya ini. Adi Hidayat ya. Silakan Adi Hidayat, kalau Anda memang betul-betul seorang ustadz, saya tantang Anda untuk diskusi ya. Kepada Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat, ayo silakan kita diskusi. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Kita kasih naik ada sebentar. Teman-teman, kalau followers kalian itu belum cukup, teman-teman jangan naik ya. Nanti teman-teman percuma karena nggak akan saya naikkan. Oke, kita kasih naik kelirumologi. Kayaknya udah pernah naik ini kelirumologi. Ya, selamat pagi. Waduh, terpental. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Coba sebentar. Ini hurufnya huruf depan. Ya, selamat pagi. Halo, JR.
Ya bang, halo bang, halo. Ya, Muslim bang? Muslim bang, Muslim. Iya, Muslim. Silakan bang, mari kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi. Yuk, silakan. Makasih Ira, makasih. Ya, halo, JR. Saya kirimi undangan dari sini. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, Bang JR, Muslim ya bang ya. Ya, silakan bang. Mari kita diskusi yang baik, yang santun. Kita berikan satu perdiskusian yang baik gitulah. Tunjukkanlah bahwa orang Islam itu punya adab yang baik, nggak tukang marah-marah, nggak tukang mecah-mecahin warung, ya kan? Iya kan? Nggak tukang teriak-teriak Allahu Akbar terus mukulin orang. Tunjukin dong bahwa Islam tuh punya adab gitu loh, ya kan? Oke. Apa nggak malu ngeliat saudara-saudara? Allahu Akbar, mukul, mecahin kaca, buar, botol dipecah-pecahin, buar, betul nggak? Betul banyak pikiran juga gitu bang. Lagi banyak pikiran. Oke, silakan bang, yuk. Silakan. Oke, bang, apa mau dibahas ini bang? Gini bang, ini di bulan puasa katanya Muhammad nih, setan-setan itu katanya dibelenggu, diikat setan-setan itu, pintu surga dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka ditutup. Tujuan setan-setan diikat itu biar ngapa bang? Tujuannya diikat itu bang? Ya itulah masa break setan itu bang. Iya, kenapa setan itu diikat biar ngapa? Karena di bulan puasa ini kan bang adalah bulan suci yang sangat dinanti-nantikan umat Islam, yang mana di bulan Ramadan ini adalah salah satu untuk mendapatkan banyak-banyak pahala bang. Di sinilah Allah berikan bulan yang paling spesial ini di bulan Ramadan ini. Jadi nampaknya bang ini nggak nyambung juga nih bang. Tujuan setan itu diikat biar kenapa? Supaya itu tadi bang, supaya tidak ada. Mau saya bantu jawab nggak? Hah? Mau saya bantu jawab nggak? Ya udah jauh lah bang. Supaya setan-setan itu tidak mempengaruhi manusia untuk berbuat jahat, betul? Ya satu itu juga boleh. Nah, tetapi nyatanya di bulan puasa justru banyak orang kesetanan. Warung-warung dipecahin. Wah, kalau nggak bulan puasa dia nggak macam-macam warung. Justru di bulan puasa dia macam-macam warung ini bang. Oke. Nah, ya kan? Sebentar dulu. Justru waktu tidak bulan puasa, tidak mau lebaran, dia nggak maling motor. Tapi gara-gara mau lebaran dia maling motor. Nah, pertanyaan saya, mengapa setan diikat tapi malah makin banyak orang kesetanan? Jawab, silakan. Jangan bang. Oke bang, jadi begini bang, tantangan manusia itu bukan hanya setan bang, oke bang. Tapi tantangan pada manusia itu di agama Islam itu ada dua bang. Pertama itu setan dan juga hawa nafsu. Hawa nafsu ini juga termasuk makhluk bang. Nah jadi yang hawa nafsu makhluk. Bang, suatu ciptaan Allah juga itu bang. Hawa nafsu ciptaan. Di mana itu bang ayatnya bang? Aduh ini nampaknya abang ini ingin menutupi Muhammad. Ini bang, maksud saya begini. Kenapa saya ajak diskusi gini? Intinya saya ingin mengajak Anda begini. Sebenarnya apa yang dikatakan Muhammad itu salah gitu dulu. Betul nggak? Mana pula bang? Oke, kalau memang betul-betul dia itu punya pengaruh atau dia punya perbedaan, kenapa kok bang survei kriminalitas di negara kita ini, kalau dia mau lebaran di bulan puasa itu kejahatan meningkat. Orang lomba-lomba motor-motoran kenceng-kencengan makin banyak. Ya kan? Ugal-ugalan motor-motoran makin banyak, ya kan? Orang melanggar lampu lalu lintas makin banyak karena ngejar buka puasa, ya kan? Terus subuh-subuh banyak orang balap. Betul nggak? Habis itu maling motor meningkat. Artinya yang ngomongin Muhammad ini nggak mungkin bisa kita percaya bang bahwa setan-setan diikat di bulan Ramadan itu adalah faktanya nggak berlaku, ya kan? Kan aku bilang tadi bang, kan tantangan bagi umat Islam itu tidak hanya setan, hawa nafsu juga termasuk bang. Terus apa gunanya setan-setan diikat kalau masih aja juga banyak kejahatan? Berarti makin diikat setan makin meningkat kejahatan, betul? Bang, itu tergantung dari itu tadi. Kan berarti nggak ngaruh bang, setan mau diikat mau kagak, mau dia dilepasin mau enggak juga kagak ngaruh, gimana? Sebenarnya kalau pengertian dari bahwasanya diikatnya setan itu bukan tidak hanya untuk meringankan beban dari bagi manusia untuk tidak melakukan hal kejahatan, tapi juga itu memang sudah hal tertentu yang sudah dilakukan oleh Allah. Contohnya bang, misalnya waktu break kalian misalnya setan di bulan puasa tidak boleh kau ikat gini segala macam. Bang, itu tapi gini loh bang, kita ini maksud saya begini, tujuan kita diskusi ini kita itu supaya kita betul-betul menggunakan logika kita untuk berpikir. Ya, ngomong-ngomong soal setan nih bang, ini karena Muhammad nih banyak banget Muhammad cerita soal setan bang, betul? Salah satunya, contoh, abang tadi pagi bangunnya kesiangan nggak? Enggak. Sholat subuh nggak? Sholat subuh. Ada nggak orang yang nggak sholat subuh? Ada. Apa penyebabnya kata Muhammad? Kelalaian, ya mungkin termasuk juga kelalaian. Bukan. Orang dengar bang,
Menurut Muhammad, orang telat bangun subuh bukan karena capek, bukan karena dia tidurnya kesiangan, bukan. Tahu nggak gara-gara apa? Kenapa tuh? Jangan kaget ya. Gara-gara setan kencing di telinga Anda. Nggak percaya? Nggak percaya? Percaya nggak? Ya, terus mana di mana dia? Percaya atau enggak? Ya aku juga pernah dengar tentang Makanya bang, saya ini paling ngerti agama Islam bang. Anda tanya aja tentang agama Islam sama saya. Ya, 13 tahun saya dalam agama Islam. Jadi menurut Muhammad, orang bangun kesiangan itu karena setan kencing di telinganya. Sekarang saya tanya sama abang udah besar kan? Percaya nggak sama yang kayak gituan? Ya, kalau memang itu ya, itu kan gini bang, gitu mungkin karena gini, makanya bang. Ya, silakan. Makanya mengakibatkan bahwasannya kencingnya setan tersebut itu, makanya itu karena tadi kelalaian dia itu dalam melakukan sesuatu hal yang diajarkan oleh Allah tadi itu, makanya ketika dia selalu sering melakukan kelalaian dalam hal beribadah, maka disitulah setan akan mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam diri dia, untuk menggoda dia untuk ke dalam. Nggak ada begitu bang, aduh abang ini tambah-tambahin. Nah, karena setan kencing bang, aduh gimana sih abang nih? Aduh gimana sih? Itulah mau bilang tadi bang, bahwasanya kalau ketika dia selalu melakukan kelalaian dalam melakukan suatu hal keburukan, maka disitulah kesempatan Apa kita buka aja hadisnya bang? Kita buka aja hadisnya. Salah satunya kencing tadi bang, kencing ini biar supaya tumpet kupingnya ini bang. Nah, itulah bang, tahu nggak bang? Hadisnya nggak bunyi begitu loh bang, nggak bunyi begitu. Nih, saya bacakan hadisnya bang. Maksudnya ini kan bahasa kitanya bang, bahasa kitanya itu bang. Aduh, inilah bang ini. Aku tahu bang, di hatimu menolak. Ini apa-apaan ini Muhammad ngajarin begitu. Memang begitu dia bang, nggak? Memang ada yang abang bilang itu memang ada, tapi memang ada, makanya aku bilang, abang percaya nggak di hati kecilmu? Abang percaya nggak? Percaya apa nih? Bahwa setan kencing di telinga orang itu penyebab orang tidak bangun subuh. Ah ya, oke, itu oke. Coba gimana jelasin, coba gimana ceritanya setan? Kenapa setan bisa terkencing di dalam telinga saya dari manusia tadi itu sendiri? Karena tadi itu selalu dia melakukan suatu kelalaian yang mana itu berasal dari hawa nafsunya itu. Oke, putar dulu bang ya nih, biar teman-teman lihat. Ini banyak saudara-saudara Muslim, mungkin mereka tidak tahu ini, nih bang ya. Abang dulu baca bang, yuk. Maaf bang, aku agak rabun bang. Ini kacamata. Oke, mau ininya bang ya. Nih, nih. Saya bacakan ya bang ya. Dari diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, oke? Nih, saya bacakan ya. Ada yang menceritakan kepada Nabi Sallallahu SAW ya tentang seorang yang tertidur sampai pagi hari hingga dia tidak mengerjakan sholat. Rasulullah bersabda, setan sudah mengencingi telinganya, betul? Nah, sekarang kutanya dulu bang, gimana caranya Muhammad tahu bahwa setan kencing di telinganya bang? Setan mengencing telinganya. Itu tadi lah bang, karena dia karena kelalaian, sering terlalu melakukan kelalaian. Bukan itu yang kutanya. Gimana caranya Muhammad tahu kalau setan itu kencing di telinganya? Ya, karena kan dia kan bahwasanya dia tahu hal-hal yang telah dilakukan oleh setan bang. Kencing di. Itulah tapi bang, abang percaya kayak beginian bang? Beneran abang? Kutanya dulu abang, serius dulu bang. Di hatimu percaya bang dengan kayak begituan? Kalau sudah Muhammad mengatakan seperti itu, percaya lah bang? Percaya. Percaya. Kalau setan tidur di lubang hidung, percaya juga? Nggak ada dibilang situ bang. Belum. Nanti kutunjukkan, nanti abang murtad lagi dari Islam. Kalau memang pun ada itu berarti ya udah, berarti tidur. Percaya lagi. Kalau memang Muhammad mengatakan seperti itu bang, berarti pokoknya kalau Muhammad mengatakan maka saya percaya. Iya. Pas itu bang. Ya mau gimana lah, itu namanya iman. Tapi gini bang, mungkin sekarang mungkin abang ya namanya orang masih mungkin kaget, tapi besok bang, nanti semakin bertambahnya umur, semakin dewasanya pikiran, mungkin nanti abang akan berpikir iya juga yang dibilangin. Masa iya kita percaya gini gitu bang ya? Karena semua itu kan pasti ada tafsirannya bang, karena itulah gunanya ulama bang, makanya selalu tafsiran bagaimana lagi abang ini ya? Ya itu kan, makanya kenapa semua itu berasa pasti ada makna di balik itu semua loh bang, itu loh maksudnya lah. Oke, kalau misalnya nih bang, aku tanya sama abang nih, kita berpikir secara logis ya, satu-satu, karena bukan 1-2 gitu loh bang, ada banyak. Sebentar bangku, ini kan dulu ya, sabar bentar ya, karena bukan 1-2 loh bang, bentar ya, bentar. Bentar. Maksudku begini bang, bukan 1-2 yang kita bahas ini secara logis. Tadi masalah seseorang yang berbuat kejahatan karena bisikan setan. Terus ternyata masih banyak juga orang yang berbuat maksiat di bulan puasa. Bahkan di bulan puasa ini justru yang dia nggak kesetanan malah kesetanan. Betul nggak? Tadi abang bilang dia lagi banyak pikiran kan? Okay. Contoh, kalau dia waktu di bulan biasa, bukan bulan Ramadan,
Dia nggak mecah-mecahin warung, Bang. Justru di bulan puasa dia malah mecah-mecahin warung. Pertanyaannya, bagaimana mungkin di bulan puasa setannya malah diikat? Ini biasanya Masa gini, makin diikat setan makin beringas orang mecahin warung. Itu enggak mungkin, Bang. Gini itu, Bang. Mungkin dia bulan puasa enggak mecahin piring, tapi bulan puasa dia enggak mecahin piring. Ya mungkin aja udah tabiat kebiasaan dia seperti itu, Bang. Mana mungkin pas bulan puasa. Bukan, maksudku begini. Kita logikakan, kita hubungkan ini dengan perkataan Muhammad bahwa kalau di bulan puasa setan-setan kan diikat. Nah, kalau setan-setan diikat, logikanya maka yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan kan semakin menjadi tidak ada, betul? Kan gue bilang tadi, hawa nafsu kan ada loh, Bang, hawa nafsu. Justru ketika dia nggak bulan puasa, kenapa dia nggak macam-macam warung? Nggak mungkin, Bang. Ini nama-nama. Berarti kalau setan diikat nggak ada gunanya. Kejahatan juga tetap meningkat, sama. Kalau masalah apa? Nggak nyambung abang ini berat. Kan udah bilang tadi, Bang, tidak, godaan itu tidak ada setan, kan ada juga hawa nafsu. Kan udah dijelasin di dalam Al-Quran bahwasanya hawa nafsu itu juga salah satu godaan yang terbesar selain dari setan tadi itu, Bang. Iya, artinya begini, Bang. Artinya kita ini kalau memikirkan secara logis, maka kita tidak bisa mempercayai itu, Bang. Karena apa? Karena pada bulan puasa, pada bulan Ramadan, tetap saja malah kejahatan itu malah meningkat, bukannya menurun, padahal setan diikat. Itu, Bang, tergantung. Itu, Bang. Saya hanya mengajak abang berpikir secara logis lah. Tapi kalau abang masih mengatakan itu logis, ya mau gimana lagi ya. Udah ada memang begitu, Bang. Ya. Udah, hanya Bang. Itu sih, Bang. Cuman kalau yang abang bilang tadi, yang soal aku dengar tadi, abang mau pernah juga ngajak Ustaz Hidayat gitu, Pak? Gini, jangan salah paham dulu. Nanti kalian ini orang apa kok nantang-nantang Adi Hidayat gini. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu dia membahas-bahas Bible kami di masjidnya. Masalahnya dia bahas-bahas Bible itu nggak ada orang Kristen di situ. Enggak, maksudnya pernah abang nengok rupanya dia membahas itu. Lu, abang nggak lihat itu kan sudah viral di mana-mana. Ada videonya? Mana? Banyak, abang cek aja. Adi Hidayat membahas Bible, udah muncul itu pasti. Ya, soalnya kalau soal Mas Ustaz Hidayat ya, kalau Ustaz Hidayat hampir nggak pernah ya. Kalau memang ada pun paling nggak kayak maksudnya bukan menjas ataupun hanya membahas Nabi Isa aja itu paling. Walaupun dia banyak, Bang. Contohnya waktu itu dia membahas mengenai apa arti Israel. Aku belum pernah dengar soalnya dia Ustaz Hidayat ini, karena Ustaz Hidayat ini dia tuh hanya fokus mencakup tentang Islam doang, Bang. Karena nggak, memang gimana, Ustaz Hidayat ini tipikal orang itu tidak mau mengurusi orang agama-agama lain itu campur-campur. Iya, itu di depan, di belakangnya lain. Ya, soalnya nggak pernah nengok soalnya. Di dalam agama Islam itu ada yang namanya takiyah. Abang tahu takiyah? Apa tuh takiyah? Nggak tahu. Aduh, pantesannya abang masih Islam aja. Takiyah itu artinya menyembunyikan sesuatu, Bang. Ya, kalau menyembunyikan tentang aib awak, iya lah, Bang. Bukan hanya, waduh, ini berat nih. Oke lah, Bang, kita naikkan dulu kesempatan ya klasik muslim-muslim yang mengerti agama Islam, Bang, ya. Oke, baik. Terima kasih, Bang, sudah mampir di sini. Oke, terima kasih, Bang, ya. Selamat pagi. Ya, silakan ya teman-teman ya. Teman-teman, bagi teman-teman yang muslim ya, yang memiliki pengetahuan tentang Islam, mari kita naik ke sini, kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi seputar lintas iman. Dan muslim-muslim yang awam, saya mohon jangan mengajukan permintaan naik. Ya. Makasih Maria, makasih. Jangan mengajukan permintaan naik. Nanti apa? Nanti menjadi seolah-olah Islam itu semakin gimana gitu loh ya. Saya nggak enak mengatakannya gitu. Ayo, kepada yang mengerti agama Islam yuk. Ya, kepada yang paham, kepada yang betul-betul punya pengetahuan. Ya. Ya, kasih naik lagi ada Vicky Prajab. Oke, Vicky Prajab. Ya, silakan Bang Vicky Prajab. Makasih JW, makasih. Teman-teman, makasih yang memberi support saya. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, Bang Vicky Prajab. Sambil di tap-tap layar ya teman-teman ya. Tap-tap layar dan juga absen hadir di sini teman-teman. Oke, kita turunkan dulu ya Vicky Prajab nih, nggak nyambung-nyambung. Teman-teman jangan lupa absen hadir di sini di 6.0K. Tap-tap saja ininya. Kemudian follow ya. Ada di sini ya, dan bagikan ini, share, tombol share, bagikan supaya siaran ini semakin banyak didengar oleh orang-orang, terutama kepada teman-teman, sahabat-sahabat Anda, dan mungkin teman spesial Anda mungkin yang muslim, boleh bagikan kepada dia ya, karena banyak juga yang inbox sama saya, Bang.
saya lagi pacaran sama orang Islam nih bang, gimana nih bang? Oh. Boleh bagikan sama dia, ajak nonton bareng gitu, nonton bareng, pakai layar yang besar gitu kan. Ya, oke, kita kasih naik berikutnya ya. Ada Gibran Raka Buming Raka. Gibran Raka Buming Raka. Ya, silakan Gibran. Halo, Gibran. Silakan nyalakan kamera. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan nyalakan kamera. Ini Gibran yang diserupakan. Ya, silakan. Mas Gibran, silakan. Loh, kemana ini? Oke, kita kasih naik lagi ada Neymar JR. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Halo Neymar. Jangan dibisukan Neymar. Ini sudah kita kasih naik. Malah membusuk. Ya, silakan Neymar. Nyalakan kamera Anda. Oke, baik ya. Kalau tidak bicara kita turunkan ya. Teman-teman, kalau mau naik ke sini jangan grogi ya. Kalau kalian tidak punya ilmu agama, lebih bagus kalian nongkrong nonton di bawah menyimak begitu. Tapi kalau kalian masih nekat-nekat saja, nanti sampai sini kalian coba bengong-bengong saja. Ya. Yuk, mari. No, jangan ngancam-ngancam di bawah. Awas kamu. Enggak, jangan begitu. Kalau tidak mampu diskusi, kamu nonton gini, sideboard begini. Gitu. Nah itu, kamu nonton itu. Di sini forum kajian diskusi lintas iman nih. Ya, banyak tema-temanya banyak. Anda mau pilih tema apa? Boleh juga tema ini. Nih. Kalau Kristen, tanda kenabian itu adalah mujizat. Itu dalam kekristenan. Jadi ketika Tuhan mengutus seorang nabi dibekali dengan yang namanya mujizat, tanda bahwa dia itu utusan daripada Tuhan, bukan asal-asal ngaku-ngaku. Nah, kalau dalam Islam tanda kenabian itu berupa ini, tanda di punggung ini. Ya kan? Ada semacam daging begitu, terus ada bulu-bulunya ya, tompel gitulah bahasa kita. Itu dalam Islam. Nanti Anda nggak percaya, dibilang Anda saya fitnah. Waduh, mana kurang belajar. Ya, ayo mari kita diskusi. Kita kasih naik ada Atta Hafiz. Kemarin saya membuat tantangan. Kalau ada orang Islam yang hafal Al-Quran, kesini terbukti dia hafal Al-Quran, saya lompat dari Monas. Sampai sekarang belum ada. Ya silakan, Atta Hafiz. Nyalakan kamera Anda. Halo, Atta Hafiz. Membisu lagi. Oke, baiknya kita kasih turun dulu ya. Oke lah, ya karena banyak yang membisu-bisu, kita iklan dulu saja sebentar. Teman-teman sekalian, kita ada program ya teman-teman ya, program pendirian Rumah Apologet. Nah, karena kita itu perlu menjawab orang-orang Islam yang setiap hari membahas iman kita. Setiap hari. Siapa bang orang-orangnya? Contoh-contohnya Donditan, ya kan? Irene Handono, siapa lagi? Kemudian si Felix Xiao, siapa lagi? Zuma, ya kan? Dan ustadz-ustadz yang lain, Zakir Naik, ya, Zakir Turun. Banyak sekali. Nah, channel kita ini kita buat untuk menjawab mereka. Menjawab dan mengcounter, nggak jawab-jawab doang, kita counter juga orang-orang Islam yang sering membahas agama Kristen. Nah, maka teman-teman kita perlu yang namanya sebuah tempat atau rumah apologet, rumah untuk melaksanakan kegiatan apologetika seperti ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin mensupport acara seperti ini, ya, yang ingin berkolekte untuk mensupport acara seperti ini, teman-teman bisa mampir ke profil saya, ya, teman-teman. Ini saya siarkan juga di YouTube saya, Edis TV, ya. Teman-teman bisa mampir ke situ juga. Lihat, ini kalau teman-teman mampir ke profil saya, ada kolekte begitu ya. Ada link YouTube, terus ketik saja link YouTube-nya itu, nanti teman-teman masuk ke YouTube saya di situ, teman-teman, kalau mau berkolekte. Atau teman-teman kalau yang masih bingung ya di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, untuk kolekte pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support saya di sini. Nah, kita ingin mendirikan satu tempat begitulah ya. Ya, kecil-kecilan sederhana begitulah, asal ada tanahnya dan asal ada bangunannya. Ya, kita bisa beroperasional begitu ya, membuat acara-acara seperti ini. Ya, kita juga akan bikin podcast ya. Kita juga akan memproduksi buku dan lain sebagainya dari Rumah Apologet seperti ini ya. Ini memang miris ya teman-teman ya. Kalau APII itu cabangnya udah di mana-mana itu. Ada APII Riau, APII Jawa Barat, APII di mana-mana ada APII. Kita satu aja. Ya, jadi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman bisa support lewat sini teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali. Nah teman-teman sekalian ya, kita hari ini sebenarnya temanya itu bebas-bebas ya teman-teman ya. Temanya itu fleksibel saja.
Kepada teman-teman yang mau naik, silahkan ajukan permintaan naik. Mungkin teman-teman mau mengajak tema apa, boleh silahkan. Yuk. Asal kita diskusi dengan baik ya teman-teman ya. Si Ajam lagi, Ajam. Ajam lagi. Ya silakan Bang Ajam. Oke. Udah disampaikan belum kepada Ustaz Adi Hidayat? Mana ini? Silakan nyalakan kamera Anda. Saya adalah kembaran. Kembaran dari mana? Mana Ustaz Adi Hidayatnya? Aduh, ini. Jangan bawa Ustaz Adi Hidayat, Anda terlalu... Loh kemarin saya kan sudah bilang, kemudian Bang Azam juga sudah bilang, baik nanti akan saya hubungkan, sudah dihubungkan ya, belum? Saya baru menghubungi admin, tapi sepertinya beliau kurang berkenan karena ya begitulah, karena kesibukan. Berarti, saya tidak tahu. Ya, saya kurang tahu. Berarti Kan beraninya cuma bahas Bible, nggak ada orang Kristen. Iya, tidak apa-apa lah. Itu pembahasan lain. Ya, beberapa waktu lalu ketika saya sedang... Intinya begini Bang Azam, kalau ada saya Kristen nih, kalau saya bahas orang Islam, saya undang narasumber Islamnya. Biar kita nggak ngomong di sebelah. Ya itu bagus. Sebelah bagus. pihak. Itu saya juga begitu. Saya sekarang baru menjadi konsekuensi logis dari kehadiran Anda, yaitu sering menaikkan orang Islam untuk bertanya. Saya juga beberapa waktu ini sudah membuat hal yang sama, yaitu menaikkan orang-orang Kristen untuk saya tanyai mengenai hal-hal kekristenan. Iya, saya sudah melakukan hal yang sama. Ya, tidak apa kan? Asal tidak menceritakan di belakang, betul. Yang penting santun, nggak menghujat, sesuai betul, saya melakukan hal itu. Kan saya santun. Saya santun, bisa ditanyakan sama teman-teman Kristen. Saya sangat santun. Tapi gini Bang Ajam, banyak yang memframing bahwa saya ini adalah seorang penghujat katanya. Kalau sementara dengan saya belum mendengar itu. Untuk dengan saya belum mendengar. Baru sebuah pertanyaan kritis. Ketika saya bilang Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir, dibilang katanya saya menghujat. Gimana itu? Benar nggak? Ya, Muhammad memang dalam sebuah riwayat, bahkan di tafsir-tafsir itu dikatakan begitu. Dia kena sihir kan? Iya. Nah, berarti benar. Muhammad kena sihir. Terus, kedua, Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang nyuruh orang minum kencing onta. Betul nggak? Mana dalilnya? Saya belum dapat. Kalau Anda harus tunjukkan dalil nyuruh minum kencing onta. Jadi Muhammad tidak pernah menyuruh orang minum kencing onta? Ya, Anda tunjukkan. Ada nggak dalilnya? Verifikasi ada nggak? Baik. Begini, Anda ini kalau berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Muslim, kalau saya akan jawab dengan jujur. Baik, nih. Jika benar ada. Saya bacakan ya. Begitu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia sebenarnya bukan tema ini hari ini. Ada sejumlah orang dari suku Uqal dan Uranah yang datang menemui Nabi, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang onta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Hadis riwayat? Hadis riwayat Muslim, Bukhari, ada semua. Di Muslim ada, Bukhari ada. Saya cari nanti. Kan pura-pura kan. Ya udah. Pantesan Adi Hidayat gak berani kesini Bang Ajam. Hari ini bukan ini pembahasannya, Dis. Udah mau Jumat nih. Hari ini bukan ini pembahasannya. Nyata bahwa apa sebabnya Adi Hidayat gak berani, nanti takut Adi Hidayat ngakuin ini. Enggak, hari ini bukan ini pembahasannya. Saya dari beberapa waktu yang lalu menunggu-nunggu Anda. Saya tertarik dengan pembahasan beberapa malam yang lalu, kurang lebih 4 malam yang lalu. Itu berkaitan dengan yang mana itu At-Taubah yang Anda biasa, yang orang Muslim gak ada yang naik itu satupun. Anda ingat gak? At-Taubah mana? Yang katanya tidak ada Muslim yang naik sama sekali, saudara. Berat ini saudara. Anda mau framing gitu? Banyak. Kita kan tema kita udah ribuan Bang Ajam. At-Taubah kalau saya tidak salah itu. At-Taubah berapa banyak? At-Taubah 31 mengenai orang-orang yang mengumumkan rahib-rahibnya dan alim ulamanya. 29 kalau saya tidak salah. At-Taubah 29 itu perkara mengenai disuruh memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Iya, itu yang kalau saya tidak salah itu. Ayat At-Taubah 29. Pada saat itu saya mau naik, cuman ya kena pelanggaran. Entah apa, ada salah ya, itulah intinya Bang Ajam. Ini Anda ngomong-ngomong mau Jumatan? Iya. Gimana habis Jumatan Anda naik ke sini? Ya habis Jumatan aja ya. Tapi udah disampaikan kepada Adi Hidayat? Saya sudah hubungi admin. Terus? Tapi begitulah responnya. Gimana responnya? Ya admin pernah mendengar gak? Admin tahu gak Edis TV? Nggak tahu mungkin ya. Nggak kenal Anda siapa sih? Nggak dikenal Anda. Aduh, ini Bang Ajam ini kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Anda tidak ditahu kayaknya. Saya menduga Anda tidak ditahu. Bagaimana? Saya menduga Anda tidak dikenal. Menduga tidak kan dikenal. Baru-baru aja lahir gitu maksudnya. Iyalah, Anda tidak dikenal kayaknya. Bang Azam, begini Bang Azam. Di dalam begini agama... Anda ini ya baru maksudnya tidak semua orang mengetahui debat lintas agama ini, Dis. Tidak semua orang mengetahui hal itu. Betul, tapi orang-orang yang biasanya dia mengkaji diskusi lintas iman pastilah dia tahu Bang Ajam. Tapi sebentar saya tanya dulu. Di dalam Islam ada nggak takiyah?
takiyah di dalam Islam yang saya yakini ya tidak ada deh kayaknya. Tidak ada takiyah. Takiyah yang seperti apa? Versi apa? Versi seperti apa takiyah? Takiyah versi apa? Aja masih jadi orang ini. Kayaknya Iya, Bang Ajam takiyah harus versi apa? berguru sama saya soal agama Islam nih gimana? Ini? Masa sih? Yang gimana? Takiyah yang gimana? Saya Enggak, saya tanya begitu dulu. ngerti. Pernah dengar takiyah nggak? Pernah. Apa itu takiyah? Takiyah itu yang saya yakini, bukan yang saya yakini, yang saya pahami yang dilakukan oleh teman-teman kita dari kalangan Syiah yang berdusta dalam hal-hal tertentu begitu. Oke, dalam agama Islam Muhammad ngajarin nggak boleh dalam berdusta dalam hal tertentu? Saya kira semua orang boleh mengajarkan hal itu. Kristen Enggak, mengajarkan nggak? Muhammad sendiri, Muhammad mengajarkan nggak? Muhammad Islam mengajarkan, boleh- Kristen mengajarkan nggak? Saya tanya. Jangan ke Kristen dulu, jangan cari hadis. Saya katakan Muhammad mengajarkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Kristen Berarti boleh mengajarkan nggak? takiyah? Kristen mengajarkan nggak? Enggak, di dalam kekristenan dikatakan jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang Oke, lebih saya daripada kasihkan itu contoh berasal nih. dari jahat. Oke, saya kasihkan contoh. Dengarkan saya. Jangan Anda terus yang mau bicara. Mentang-mentang Anda yang punya room. Silakan. Misal nih, misal Anda punya istri, ya kan? Lagi dikejar-kejar Dikejar-kejar siapa? sama kejar-kejar pencuhat gitu. Penjahat. Penjahat Terus. mau diperkaos istri Anda nih, mau Terus. dibunuh Terus. istri Anda. Penjahat itu sudah ada di depan rumah Anda. Dia tanya, ada nggak istrimu? Terus? Ada nggak istrimu di dalam kamar? Ada nggak? Apa yang Anda jawab? Saya telepon polisi. Enggak, Anda jawab apa dulu? Saya telepon polisi lah. Kenapa saya harus Iya, bohong? iya, Apa itu- saya bohong? Enggak, ceritamu nggak masuk akal. Tiba-tiba, Itu Anda tiba-tiba berdua. ada Pasti penjahat. Anda akan Terus ada mengatakan, ini nggak ada ceritanya istri nggak saya masuk di rumah. akal. Pasti Anda akan mengatakan, nggak ada istri saya di rumah. Nggak ada istri saya. Saya nggak harus Pasti berbohong. itu. Saya nggak harus menjawab dia. Anda- Kenapa saya harus menjawab? Iya, Kenapa pasti saya Anda harus akan. menjawab? Itulah Islam, itulah indahnya Islam. Ketika dalam situasi dan kondisi begitu, maka diperbolehkan untuk berbohong. Oke, Istri baik. saya nggak ada. Betul nggak Muhammad itu Begitu. terkenal sebagai orang yang dikatakan Al-Amin? Muhammad terkenal sebagai Al-Amin. Iya, orang-orang Apa pada itu saat itu Al-Amin? menggelari di alam. Orang Al-Amin adalah orang yang dapat dipercaya. Jujur terpercaya, betul? Betul. Jujur terpercaya tapi ngajarin bohong, betul? Saya katakan, Mana sih walaupun dia? tidak diajari, situasi dan kondisi tertentu akan memaksa semua orang melakukan hal yang sama. Ya, Itu makanya Perlu saya Anda bilang catat, berarti Kristen pun agama akan Islam melakukan hal seperti berkompromi. itu. Sebentar, berarti agama Islam berkompromi dengan kebohongan, betul? bukan berkompromi dengan kebohongan. Situasi dan kondisi tertentu akan memaksa semua orang akan melakukan hal yang sama. Oke, berarti artinya di dalam agama Islam kebohongan itu dibolehkan di dalam hal-hal tertentu. Dalam situasi dan kondisi tertentu yang mana orang pun akan melakukan hal yang sama. Oke, walaupun baik. tidak ada legalitasnya. Apa bunyi Quran surat Al-Ahzab ayat 70? Berkatalah perkataan yang baik, begitu ya? Ya ayyuhallazina amanu, wahai Iya, orang-orang yang berkatalah beriman. perkataan yang baik. Iya, sudah tahu di Coba kan ajarin saya katakanlah kalau tentang itu. perkataan yang benar. Itu kata Yang baik, Al-Quran. iya. Betul? Yang benar. Nah, berarti Betul. dusta itu adalah mengatakan perkataan yang benar. Ketika saya menyelamatkan istri saya agar tidak diperkaos oleh orang lain, agar tidak dibunuh oleh orang Caranya lain dengan gimana saya itu? berdusta, Ceritamu apakah mengada-ngada. Tidak benar kan? Ceritamu ngada-ngada. Benar apa tidak? Masa ada orang datang-datang ke benar. rumah? Memangnya dari mana jalan ceritanya? Itulah situasi dan kondisi itu kita tidak bisa setting. Iya, saudara. tetapi cerita itu terlalu mengada-ngada. Jalan ceritanya gimana? Itulah yang diperbolehkan, itulah contoh yang diajarkan oleh Islam. Seandainya, ini kan sebuah seandainya, dusta itu diperbolehkan, maka situasi dan kondisi begini diperbolehkan. Baik. Jangan Intinya, memframing, pindah baik. ke tema. Kita jangan berdebat di situ, Bang Azam. Intinya Ya. begini. Di dalam Intinya agama bagaimana? Islam, dusta itu diperbolehkan. Dalam situasi dan Dalam kondisi tertentu situasi supaya tertentu. tidak terjadi. Ya, Nah, gitu. sementara Lakukan kalau Anda berbicara. Al-Quran mengatakan, katakanlah perkataan yang benar. Apakah menyelamatkan seseorang dari kejahatan bukan sebuah perkataan yang benar? Oke, berarti dusta itu perkataan Misalnya yang Anda benar mau menurut agama dibunuh Islam. ya, gini, Anda sembunyi di rumah saya nih, Anda dikejar-kejar orang, mau dibunuh sama orang. Dulu orang Iya, ada Edis nggak? berarti Saya bilang Edis oke, nggak ada, nggak apa-apa. boleh nggak? Oke, saya ikuti jalan pikiranmu. Berarti Iya, kesimpulannya, begitu, saudara. berarti kesimpulannya berdusta adalah mengucapkan perkataan yang benar, betul? Menyelamatkan seseorang lebih benar daripada apa yang dikatakan sebelumnya. Iya, artinya contoh. Ada polisi datang. Contoh. Ya kan? Ada polisi datang. Anakmu di mana? Kami mau tangkap. Kalau anaknya salah ya kasih dong. pergi. Kalau anaknya salah kasih. Kalau anaknya salah Tadi kasih. Ini katanya, silakan tadi tangkap, katanya begini, sekarang Pak. begitu. Misal nih, ini kan konteks dan situasi dan kondisi tertentu. Misal nih Edis nih dikejar-kejar orang nggak ada salah apa-apa nih, masuk ke rumah Dari saya. mana jalan ceritanya saya dikejar orang nggak ada salah apa-apa? Iya kan bisa saja terjadi toh. Bisa Masuk terjadi seperti akal. itu. Masa saya dikejar orang nggak jalan ceritanya gimana? Bisa terjadi. Dari Buktinya mana sekarang logikanya saudara-saudara kalian kami ini di Pales selalu nggak ada membuat salah cerita-cerita dikejar-kejar. halusinasi untuk membenarkan Iya, tabiat kalian? buktinya saudara-saudara kita di Pales tidak punya salah apa-apa dikejar-kejar sama si Odis. Siapa? Oh, kita nggak pernah Iya, ke rakyat sana sipil tidak kok. punya salah. Rakyat sipil tidak punya salah. Kita Rakyat tidak sipil pernah ke punya salah. sana. Kita tidak Apakah tahu. rakyat nggak sipil usah punya salah? komentar. Apakah Begini, rakyat sipil Bung ada Azam. salahnya? Saya Begini, tanya. Bung Azam. Ini Apakah rakyat salah sipil satu punya sebentar, kesalahan? Bung Azam. Ini Ya, gimana? salah satu kebiasaan-kebiasaan kita yang nggak benar. Nih saya kasih contoh. Silakan. Saya nggak setuju ada orang Kristen bahas Al-Quran. Dia sendiri nggak pernah pegang Quran. Dia nggak pernah baca Quran. Dia nggak pernah Sepakat. belajar Quran. Saya nggak setuju. Sepakat. Ya. Nah, begitu juga ada orang Kristen, orang Islam.
Bahas Bible. Kristen, pegang Bible aja nggak pernah. Artinya begini, kita boleh memeriksa sesuatu, mengatakan tentang sesuatu, mengomentari sesuatu kalau kita sudah melakukan penelitian, kalau kita sudah mengetahuinya. Kan Terus? gitu. Sekarang Anda pernah ke Palestina? Tapi jurnalis banyak di sana yang mengabarkan. Ayo, apakah kita percaya terhadap jurnalis? Intinya Anda tidak pernah ke sana. Bisa saja dia mengada-ngada. Oke, Bang Yang Azam sekarang namanya bikin tiduran. Tahu nggak Anda? Iya, silakan. Tahu nggak Anda kemarin ada kasus kejadian orang menggalang dana untuk Palestina, tapi akhirnya dananya dibawa kabur. Dimakan sendiri. Tahu nggak itu? Ada, ya, kita tidak pungkiri. Tidak pungkiri, betul. Tidak pungkiri. Berapa Tidak banyak pungkiri. orang? Tapi begini, Berapa banyak orang yang berbela sungkawa dengan cerita-cerita mereka? Mereka membuat cerita-cerita yang wow. Lalu mereka membantu ujung-ujungnya uangnya ditilang sama mereka. Tahu? iya ada. Kasusnya? Saya tidak pungkiri itu, ada banyak yang begitu. Ya banyak. Kenapa Terus banyak? kenapa Lebih dari Anda dua. mengatakan ini jurnalis begini-begini? Begini, Dis. Anda, namanya itu masih kalau katanya, tidak katanya. percaya jurnalis, kalau Anda tidak percaya jurnalis, maka kitab suci Anda itu gugur karena kitab Apakah- suci Anda Oke, itu hasil sekarang begini. penelitian, Sekarang hasil begini. jurnalis. Baik. Gimana sih Anda ini? Baik, sekarang begini. Anda harus percaya jurnalis. Anda harus Kata percaya siapa itu. harus percaya? Harus Nggak ketika percaya, pemberitaannya kita harus independen. meneliti apakah akurat atau tidak. Dari Nggak, mana kita bisa ketika tahu ada kita informasi semata tentang atau Yesus, tidak? apakah Anda harus ketemu dengan Yesus? Tidak kan? Enggak juga. Ya itulah. Selama yang memberitahukannya ketika ada adalah berita tentang semata. Palestina, tidak perlu kita ke sana. Oke, Kita sekarang harus saya tanya. percaya dengan jurnalis. Baik, sekarang begini. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa seseorang itu bohong atau tidak? Ya, cara mengetahuinya tentu kita verifikasi dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. Pak. Iya, kita bisa melakukan sebuah kajian-kajian akademis. Kenapa dia berbohong? Biasanya berbohong itu ada modusnya. Ada Begini. di balik sesuatu orang berbohong itu. Contoh, dia Iya. biasanya nggak jauh-jauh dari 3 hal: harta, tahta, Fulus. wanita. Nggak jauh-jauh dari Iya, situ. betul. Sekarang Nggak terkait jauh-jauh dengan dari situ. Pales ini ya. Sekarang Terkait dengan Pales. sebentar. Sekarang Anda, begini. ya, silakan. Banyak orang-orang Islam menuduh Paulus begini mengada-ngada. Sekarang saya tanya, untungnya apa bagi Paulus? Apa untungnya dia? Nggak ada juga saya. Jangan Anda menarasikan takut sesuatu yang saya tidak lakukan begitu. Sekarang ini yang saya sedang perdebatkan dengan Anda. banyak orang-orang Gimana Islam sih? benci kepada Paulus, sekalipun Al-Quran maupun Muhammad tidak pernah menyebut sama sekali Paulus. Nggak pernah disebutkan Ya itu orang Islam. sekalipun. Ya. Nah sekarang saya tanya, Argumen itu, pertanyaan itu. untungnya bagi Paulus kalau Paulus berdusta? Begini, Anda ini menanyakan sesuatu yang saya tidak lakukan. Begitu bagaimana sih? Oke, berarti Anda tidak melakukan itu. menuduh Paulus. Saya sedang tidak melakukan hal itu sekarang. Iya. Kita sedang bahas Coba Palestina. kasih tahulah sama saudara-saudara Anda itu. Berhenti Wahai kalian teman-temanku menuduh yang Paulus. muslim. Wahai teman-temanku yang muslim, kata Edis, jangan kalian kok membenci kata Paulus. saya? Gimana sih? Berarti- Anda suruh saya apa? Berarti itu bukan dari kesadaranmu sendiri, Bang Ajam. Coba dari kesadaranmu sendiri. Pernah Apa? atau tidak Allah itu menjelek-jelekkan Paulus? Pernah atau Wahai tidak saudara Muhammad muslim, jangan menjelek-jelekan mencaci maki Paulus. Sudah saya Nggak kasih tahu. Wahai teman-temanku, saudaraku, sebangsa dan setanah air, seakidah dan seagama, jangan menjelek-jelekkan Paulus. Sudah. Iya. Apa yang kurang? Apa yang salah? Nah, artinya begini, alangkah baiknya kalau kita ini satu sama lain tuh mengerti. Gitu loh. Allah sama Muhammad nggak pernah jelek-jelekin Paulus. Kenapa Terus? kalian melangkahi Allah dan Paulus? Contohnya teman-temanmu si Juma dan kawan-kawan. Jangan bawa nama orang lain lah. Tidak bagus itu kesannya. Iya, sadarkanlah ketika kita mereka. membawa nama-nama orang lain begitu, Dis. Bukankah kalian sesama muslim itu saudara? Iya. Iya, jelaskan Kita dong kan sama tadi bahas mereka. Pales, kenapa sih kemana-mana? Tadi kan kita bahas Pales, saya bilang, apakah Anda tidak percaya informasi yang terjadi di Pales, rakyat sipil ditindas, jadi rakyat sipil itu ketika berada dalam situasi dan kondisi tertentu, ketika dikejar-kejar oleh Zionis, Itu versimu. boleh berbohong. Anda mengatakan, Begini, Bang tidak Azam. terjadi itu begitu. Bagaimana? Ya, itu versimu. Versi yang saya ketahui dari jurnalis juga. Versinya ada satu organisasi. Kita bikin saja lah namanya AMPAS. Tahu kan? Ampas. Tahu kan? Ampas. Kita bikin aja namanya AMPAS. Nah, organisasi terus? AMPAS ini memanfaatkan masyarakat. Ya kan, supaya Gimana? mereka melakukan pemberontakan. Gimana? Terus? Ya itu akhirnya dimanfaatkan oleh AMPAS itu. Gimana? Dimanfaatkan dari sisi apa nih? Gimana nih? AMPAS Simbiosis ini mutualisme intinya ingin atau duduk bagaimana? di kursi. AMPAS ini artinya mereka pengen duduk di kursi tuh, mereka duduk di kursi. Nah, Terus? mereka korbankan rakyat-rakyat ini yang nggak beranu ini. Oh, gimana? Kalau konteksnya untuk meraih sebuah kemerdekaan tidak ada salahnya saling berkorban, gitu kan? AMPAS mengkorbankan militernya, rakyat sipil berkorban. Baiklah, dong tapi jiwa saya kamu. nggak tertarik bahas-bahas begitu. Gini, Ya, Ajam. makanya Anda kalah kan Gini. di sini dengan saya. Apa? Oke. Saya Apa? nggak ada. Anda kalah Memangnya dengan agama, ini. memangnya. Aduh, Ajam. Aduh. Ada nggak sih di Quran disebutkan Palestina? Ada nggak disebutkan di dalam Quran? Kata diksi Palestina gitu, diksinya ya. Bahkan Iya kan? kalau saya tanya kalian Palestina aja, kalian nggak tahu itu apa. Ah, udah kita. Apa tadi Anda tidak sepakat juga dengan pembahasan ini kan? Anda tidak terima juga pembahasan Loh, ini kan? giliran saya jawaban, Anda kamu lari-lari. nggak berani. Enggak, Anda nyari diksi Palestina ya tidak ada lah. Nggak ada. Terus apanya kalian sebut-sebut Palestina itu apanya sejak kapan? Tetapi kan di situ ada situs suci umat Muslim. Di mana?
Surah Al-Isra ayat pertama. Nggak ada di situ disebutkan Palestina, Bang Ajam. Ya situ suci umat Islam, mungkin nama itu tidak didapati, tetapi pilihan diksi yang lain yang arahnya ke situ kan ada. Makanya saya bilang Bang Ajam, kalian ini sebenarnya kalau membaca Al-Quran, tanah itu diberikan kepada siapa? Tanah apa? Tanah itu kalau dalam Al-Quran diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Mana nggak ada ayatnya. Aduh, Anda nggak baca Quran berarti. Anda katanya baca Quran gimana sih? Oke lah Bang Ajam, nanti jauh bahasan kita ke situ. Jauh iya, kan? Anda nggak sanggup. Tadi janji mau Jumatan kan? Bagaimana Anda mau Jumatan? Iya, saya Jumatan dulu kalau gitu ya. Nanti kita bahas At-Taubah ayat 29. Silakan. Saya tantang Anda bahas At-Taubah ayat 29 ya. Nanti ya selesai Jumatan ya. Iya, At-Taubah ayat 29. Oke, siap. Turunkan saya. Baik. Terima kasih Bang Ajam sudah mampir sini. Siap. Ya teman-teman sekalian ya, teman-teman jangan lupa absen hadirnya di sini di 6.0K, tap layar di sini dan jangan lupa follow. Teman-teman banyak sekali akun-akun di luar sana, namanya Edis TV juga, tapi itu bukan akun saya teman-teman ya. Sekarang ini teman-teman, satu-satunya akun yang saya pakai ini cuman ini. Ada satu lagi akun saya, yang satu lagi Edis TV, cuman 2 akun saya yang asli, tapi jarang sekali saya pakai. Ini terus yang saya pakai teman-teman ya. Jadi follow yang ini. Yang lain silakan teman-teman bisa unfollow. Kalau teman-teman soalnya banyak basi aja yang nanya-nanya gitu loh, Bang. Abang tadi live ya. Kok ini itu bukan saya. Itu orang bikin akun. Gampang kan bikin akun gini? Ambil aja ini gambarnya ini. Ambil terus bikin juga Edis TV bisa nanti gitu. Gitu loh. Jadi jangan ini. Ini era zaman gini tapi masih ada aja orang gaptek gitu ya. Ini gampang bikin akun kayak gini. Anda bikin akun Prabowo aja bisa. Bikin akun Joko Widodo aja bisa. Anda pakai begini. Ambil gambar terus bikin begitu bisa. Caranya mendeteksi itu asli atau enggak. Lihat followersnya. Pengikutnya itu lihat. Gitu. Itu cara mengecek. Itu nggak bisa dipalsuin itu. Gitu loh ya. Lihat dari pengikutnya. Nah, kalau ada lihat pengikutnya. Kalau ada Edis TV. Tapi pengikutnya itu di bawah 100.000 itu palsu. Ya teman-teman ya. Itu bukan akun saya. Oke, kita kasih naik ada Rusli. Oke, Rusli. Silakan Rusli. Halo Rusli. Sebentar teman-teman ya, background saya mana sih tadi nih? Ya, Rusli. Oke, si Ruslinya pergi teman-teman. Oke, kita kasih naik lagi ada Neymar. Ini Neymar tadi sudah naik. Neymar naik lagi. Ya Neymar. Oh bukan Neymar. Oke, terpental lagi. Teman-teman jangan ketakutan begitu ya teman-teman ya. Kalau naik ya biasa-biasa saja teman-teman. Saya tidak menggigit kok teman-teman ya. Ayo. Kalau teman-teman mau diskusi, jangan teman-teman naik ke sini terus bengong begitu ya. Coba ini saya kasih naik 1 kali kesempatan lagi. Ya, halo Neymar. Halo Neymar. Edis, selamat siang. Selamat siang, silakan nyalakan kamera Neymar, silakan. Bentar, aku nyalakan. Bentar, kejap. Saya kirimi Anda undangan. Itu sudah sampai undangan. Nah, Neymar. Profil tentara, TNI, tapi aslinya TNI maksudnya tani. Silakan Neymar, yuk, silakan. Bisa bertanya satu pertanyaan enggak? Boleh, silakan. Anda Muslim ya? Terima. Oke, silakan. Apa alasan dasar Allahmu harus menjadi manusia itu? Yang jelas. Di mana? Di mana Allah menjadi manusia? Ya, di dalam kitab kamu lah. Di mana? Ayat berapa? Di mana? Di ayat berapa? Ya, kan Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Narasinya begitu. Firman itu menjadi manusia, gitu narasinya. Bukan Allah itu menjadi manusia. Oke. Alasan sampai firman Allah itu harus menjadi manusia itu alasan dasarnya apa sih sebenarnya? Ya, ingin menyelamatkan manusia. Itu kan umum. Menyelamatkan umum. Ya, menyelamatkan apa lagi? Alasan sebelum dia harus menjadi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Bible. Oh gitu. Apakah sebelum itu dia firman yang menjadi manusia itu dia pernah menjanjikan satu hal? Apa? Sebelum ke situ dulu. Sebelum ke situ. Saya buat pertanyaan yang sama kamu. Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Al-Quran itu semuanya isi. Kamu saya tanya,
Inilah kalian ini. Kalau nanya kalian itu gini. Tapi satu aja kalian ditanya balik yang sama langsung macet. Coba, Al-Quran besok menjadi manusia nggak? Enggak. Kalau saya tunjukin Al-Quran jadi manusia gimana? Coba tunjukin dalil. Baik. Ini orang Islam. Makanya kamu masih Islam itu karena kamu nggak tahu apa-apa tentang agama Islam. Baik. Bentar ya. Tunjukin dalilnya. Iya. Nah saya tunjukin pelan-pelan. Saya tunjukin. Baik ya, kita tunjukkan bahwasanya Al-Quran itu kelak di yaumil akhir akan menjadi manusia ya. Baik. Sabar ya. Nanti kamu jawab yang tadi ya, belum siap itu loh jawabannya. Boleh. Bentar. Kalau Allah mempunyai maha kuasa, kenapa harus ribet banget jadi manusia gitu? Nggak nyambung. Kalau Allah mau maha kuasa, kenapa ribet banget Quran jadi manusia? Nggak nyambung. Pertanyaanmu itu nggak nyambung gitu loh. Tinggal dia berfirman aja untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari iblis, selamanya kan bisa. Ya kenapa juga Allah mau juga ribet banget ngutus Muhammad? Nggak usah ribet-ribet ngutus Muhammad. Udah masuk surga semua, udah begitu. Logikamu kalau saya balikin ke kamu juga nggak ini. Sebentar ya. Kalau mengutus manusia itu kan wajar untuk mengajarkan gitu firman Tuhan. Yang nggak mungkin harus dia sendiri yang berubah menjadi manusia, itu ribet. Baik kuasa, ya. ngapain disimpan? Mana datanya mana? Sebentar, sabar. Pelan. Saya akan tunjukkan bagaimana seseorang itu. Nah ini ya, nih. Ini dalam sebuah hadis, saya tampilkan. Saya cari Arabnya ya. Ini cuma terjemahan saja nih. Nggak usah Arabnya, aku udah pandai baca Arab loh. Oh, nggak perlu baca Arabnya? Nih, Al-Quran akan datang kelak pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu. Nih, dalilnya bahwa Al-Quran besok kelak akan menjadi manusia. Di surah berapa itu? Nih, saya tampilkan saja di layar ya. Nih, saya tampilkan di layar sebentar. Nanti kamu bilang saya mengada-ngada. Ya, nih, kelihatan nggak ini? Lihat. Al-Quran akan datang pada hari kiamat seperti orang yang bermuka pucat. Maka dia berkata, akulah yang telah membuat kamu tidak tidur di malam harimu dan membuatmu haus pada siang harimu. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3771. Bener nggak? Ya betul. Ngapain Quranmu repot-repot jadi manusia? Iya, yang dipertanyakan. Sebentar saya tanya, ngapain Quranmu repot-repot jadi manusia? Ngapain? Beda. Kan isi Al-Quran itu kan. Kan kau langsung memble kau ditanya kayak begini. Kau langsung memble. Kau bilang ngapain firman jadi manusia? Ini ngapain Quran repot-repot jadi manusia, ngapain? Itu kan pada akhir zaman. Nah, itu kan beda akhir zaman. Kau mau menangmu sendiri. Kalau ada firman jadi manusia, kau ngapain repot-repot? Ini Quranmu ngapain repot-repot jadi manusia? Itu kan beda akhir zaman. Udah kau di bawah. Udah di bawah. Kau menang sendiri deh itu. Ngapain firman jadi manusia repot-repot? Terus ngapain Quranmu jadi manusia? Mau menang sendiri itu namanya, Abdul. Gimana sih kamu? Enggak lagi yang Tuhan siapa? Di bawah. Gimana sih kamu? Enggak lagi yang Tuhan siapa gitu loh. Semuanya. Aneh kamu. Semuanya. Aneh kamu. Nyalakan kamu. Bentar deh, sebentar. Mana kameramu? Saya kirim undangan dari sini. Baik-baik keluar. Halo? Bentar. Jangan Ya gimana? Silakan. Ayo diskusi dengan baik. Silakan. Sama kau. Iya, aku tanya sama kau. Menurut keimananmu Yesus itu siapa bagimu? Menurut keimanan saya Yesus adalah Mesias. Apa? Mesias. Tuhan enggak? Tuhan atau tidak? Tuhan atau bukan? Tuhan di situ apa dulu? Rob kan? Iya, aku tanya Tuhan atau bukan? Tanya, jawab aja. Kalau Tuhan di kepalamu Allah bukan. Udah kau jawab aja pertanyaanku. Ya Tuhan di kepalamu menurut kan Allah. keimananmu Yesus ini Tuhan atau bukan? Kenapa Disa? Kalau Tuhan di kepalamu Allah, jawabannya bukan. Oh, berarti kau nggak menuhankan Yesus kan? Menuhankan Yesus. Oh, kau menuhankan Yesus? Iya, seperti berarti menyembah Yesus. Muhammad. Berarti kau menyembah Yesus? Iya dong. Oh, yakin kau menyembah Yesus? Tapi menyembah gini-gini maksudmu? Menyembah gimana ya? Ya gimana? Kalau gini-gini enggak lah gimana? Iya, kau menyembah Yesus kan?
Ya, kau menyembah Yesus kan? Apakah saya menyembah Yesus? Kalau yang kau maksud menyembah itu begini, kan di otakmu kan menyembah begini. Ini kan menyembah? Bukan. Menyembah berarti kau mengabdi, menyerahkan dirimu seluruh jiwa ragamu kepada Yesus. Itu namanya menyembah. Maksud menyembah gimana? Ya, menyembahkan seluruh jiwa raga kita manusia kepada Tuhan. Ya, bernama Yesus kau kan, betul kan? Menyerahkan seluruh jiwa raga. Ya, kau menyerahkan seluruh jiwa ragamu kepada Yesus. Itu namanya menyembah. Iya. Aku tanya sama kau. Ya, betul, apakah kau melakukan hal tersebut? Kalau seperti itu jawabannya betul. Oh, oke. Ya seperti kau lalu Bapak? Muhammad. Oh, tidak. Lalu Bapak gimana? Ya, sama saja itu intinya. Itu keinginan Bapak itu. Oh, berarti dua Tuhanmu? Robmu aja dua, kau kan. Robmu aja dua. Dua Tuhanmu, Dis. Ya, dua Tuhanmu kan? Jadi kau bukan dua? Ya, enggak aku tanya. Enggak, jawab dulu. Jadi dua Tuhanmu kan? Dua Tuhanmu kan? Robmu aja dua, kau kan? Dua Tuhanmu. Di mana 22 ada dua? Di mana? Kami menyembah kepada Allah. Ketika kami berdoa, kami menyebut nama Allah, bukan nama Nabi Muhammad. Ketika kami meminta kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Dekatin mikrofonmu. Enggak usah kau dekat-dekatin begini. Kepada siapa kau menyerahkan kepatuhan, ketaklukan dan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Ya. Kalau kau menyerahkan kepada siapa? Gantian. Kalau kau kepada siapa? Gantian. Kalau kau kepada siapa? Kalau kau kepada siapa? Kepada Bapa atau kepada Yesus? Jawab. Kalau kau kepada siapa? Bapa atau Yesus? Selesaikan dulu. Selesaikan dulu. Nah, kau mau lari kau. Tidak. Selesaikan dulu. Kau kepada siapa? Kepada Yesus atau kepada Bapa kau menyerahkan dirimu? Sama itu. Oh, sama. Berarti dua Tuhanmu. Dua Tuhanmu. Robmu saja dua, gimana kau gak? Dua ya. Ini sudah mengakui dua Tuhannya. Ya? Mana buktinya? Jadi Muhammad Qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Di mana kalian menyebut dua Tuhan kami? Dua Tuhanmu, Dis. Dua Tuhanmu kan? Muhammad itu Rob atau bukan? Oh, bukan. Nabi Muhammad itu Sayyidina, Rasul, pembimbing, pengajar, junjungan. Gak usah kau kesurupan, pelan-pelan. Jangan panik. Iya, pelan-pelan. Kenal Aku sambil di jalan soalnya. Kau kenal sama Daman kan? Hah? Main seret kau, kenal sama Daman. Kenapa kau bawa Daman? Sama aku aja. Putar saya lagi. Kau menyerahkan dirimu kepada siapa? Satu-satunya Tuhan. Gini, kalau kau memang menyembah satu-satunya Tuhan, kepada siapa kau menyerahkan dirimu? Ini takiyah, ya kan? Jadi dengarkan. Coba kau dengarkan dulu nih. Jangan kau bawa si Daman. Jangan kau bawa Daman. Aku beda sama dia. Sama aku aja. Iya, aku bertanya kepadamu. Ketika kau menyerahkan dirimu kepada Tuhan yang satu-satunya, siapa namanya? Ayo. Mau gantian atau cuma besar-besaran suara? Bukan. Baik. Sekarang gini. Sekarang kita berdua, Edis. Jangan kau bawa orang. Kau dengar dulu. Nanti kalau jangan kau langsung panik gitu. Enggak usah panik. Bukan. Nanti kalau aku rekam nanti ada soalnya ada juga sama si Kepas. Kau pernah kenal Kepas? Jangan panik. Kau kenal Kepas enggak? Kepas. Dengar dulu. Kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Oke, sekarang saya tanya kamu, pernyataan Daman itu sesat nggak? Saya nggak dengar dari awal. Saya nggak mendengar. Kenapa? Di bawah sana waktu itu. Kau nggak usah takiyah lah. Orang temanmu mengakui Muhammad itu Allah Robmu, Muhammad Robmu dua. Kau permasalahkan. Gimana sih, nggak usah standar ganda. Giliran kau dibilang ini nggak lihat dari amat. Kau nonton kemarin itu, nggak usah kau banyak alasan. Itu si Daman itu sampai dia itu disidang sama orang-orang API. Gimana? Muhammad itu adalah robnya orang Islam menurut Daman, ahli mantik orang APII. Kau juga orang APII. Nggak usah lah kau. Saya nggak dengar dari awal. Nggak ada cerita kau nggak dengar dari awal. Semua sudah nonton kok. Sampai dia di sidang nih. Nih. Dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah roh kita. Puji Tuhan. Oh, untuk menunjukkan apa? Emang kami masalah kepada Nabi Muhammad mati? Roh kami mati? Enggak masalah. Kenapa? Dia manusia. Baik, minta konfirmasi. Sekarang saya tanya ke Radaman, apakah Nabi Muhammad itu roh? Roh? Kenapa tidak minta konfirmasi dulu ke saya? Yaudah, saya minta konfirmasi. Roh dalam hal apa? Udah di sidang dia. Saya nggak lihat kemarin kau bohong takiyah. Nggak usah begitu diskusi, yang bagus-bagus saja. Ayo. Kalau kau jujur, ayo saya tanggapi kau sampai mana. Tapi kalau kau berkelit begitu ngapain? Baik, kita naikkan Az-Zahra. Silakan. Yesus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, berarti berapa Tuhan? Muhammad Tuhan, Muhammad Rob, ya. Allah Rob, berarti berapa Rob? Mencret kau. Silakan Az-Zahra. Az-Zahra. Selamat siang. Halo. Assalamualaikum. Jangan assalamualaikum.
Jangan assalamualaikum sama saya, dilarang oleh Muhammad. Oh iya ya. Iya, ya nggak boleh. Gimana, Menurut Muhammad, kalau ketemu orang Yahudi maupun Nasrani, jangan ucapkan salam. Bahkan desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu ajaran Muhammad. Tapi orang Islam udah nggak percaya lagi sama ajaran Muhammad. Enggak. Ayo silakan. Islam itu nggak kayak gitu bang. Maksudnya tetap bisa menerima agama lain. Nggak bisa bang. Aduh, mau saya tunjukkan hadisnya. Gini bang. Sebentar. Gini bang. Maksudnya saya Islam itu ya menurut saya sama agama lain itu ya biasa toleransi. Ini nggak percaya Al-Quran Anda ini. Sebentar, saya bacakan surat At-Taubah ayat 29 kepada Anda. Ini Anda ini baca Al-Quran tapi dibaca Arabnya saja. Sebentar nih, saya tampilkan ya bang ya. Percaya bang. Iya, saya tahu. Hati nuranimu begitu bang ya. Hati nuranimu begitu. Tapi faktanya nggak begitu. Oke bang ya, nih. Coba Anda baca ini. Coba baca. Baca. Gak jelas bang. Baca, sekarang udah jelas? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Dan tidak pula kepada hari kemudian, dan mereka disuruh ngapain ini? Apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang suruh merangi. Oh enggak. Suruh merangi. Oh enggak. Menurut abang aja. Penafsiran abang. Iya lah. Lu kok penafsiran? Ini disuruh merangin nggak? Enggak. Disuruh merangin nggak ini? Aduh, sebentar. Enggak, kalau sabar ya, sebentar bang. Iya, ini disuruh merangin nggak bang? Ya kalau di situ kalau di At-Taubah suruh merangi, tapi enggak suruh merangi. Berarti ayat ini buat hiasan doang ya? Itu menurut penafsiran abang aja, gitu loh. Kok penafsiran sih? Aduh, kok bang, ini penafsiran atau ayat Al-Quran? Ya itu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Al-Quran memerintahkan apa kepada umat Muslim? Kalau itu yang nggak gitu bang, maksud saya nggak gitu itu. Aduh, nggak gitu. Gimana sih bang? Makanya saya bilang bang, anda itu waktu baca Quran nggak baca artinya, bang Azhara. Kalau di kampung saya tuh toleransinya sangat tinggi. Bang, kita nggak bicara mengenai kampungmu bang Azhara. Islam itu bukan soal kampungmu, bukan soal dirimu. Bukan soal ponakanmu, tantemu, nenekmu, bukan. Islam itu soal Al-Quran, betul? Ya, enggak. Oke, di dalam Al-Quran disuruh ngapain, bang? Apa sih? Enggak, apa sih? Suruh pencet tombol lari. Bang, bahkan Muhammad berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Abang tahu itu? itu dulu bang. Harus sekarang dulu. Sebentar nih. Kutunjukkan lagi hadisnya bang ya. Kutunjukkan lagi ya. Ya. Nih, biar abang tahu nih ya. Nih, biar abang lihat nih perkataan Muhammad nih. Nih, saya tampilkan lagi. Nih bang ya. Ini Sunan Tirmizi 2531 nih bang. Nih, coba abang baca nih. Telah menceritakan kepada kami Hanat, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan seterusnya bahwa Rasulullah bersabda, perhatikan, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oh, enggak gitu tapi bang. Terus? Ya, apabila mengucapkan, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Itu gimana bang ini? Jadi Muhammad itu memang diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan ini tadi, la ilaha illallah. Kalau mereka mengucapkan itu, maka itu menjadi halangan kepada Muhammad untuk menumpahkan darahnya. Gimana Anda ini? Pantesan abang. Bang, ini loh ajaran agama Islam itu kayak begini bang. Ini Islam tuh ini. Membuat orang masuk agama abang itu nggak perlu sampai menghina agama lain. Saya nggak menghina bang Azhara. Saya hanya membacakan loh bang. Ini hadisnya, ini Arabnya bang. Inilah bang Islam itu sebenarnya ini. Gitu loh bang nih. Nih ya bang ya. Nih. Saya lihatkan lagi. Aduh sebentar. Kok malah memperbesar. Nih lihat ya bang ya nih. Ayo saya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Terus apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Iya. Jadi bagaimana bang? Apakah abang masih mengingkari lagi bahwa seperti itulah wajah Islam yang sebenarnya?
Enggak seperti kayak itu wajah Islam kan, tuh kan. Ya udah lagi mana lah saya mau ngomong sama abang. Bang, abang tahu nggak orang-orang gini, abang aja terlalu sering suka mencela agama orang lain. Bang, saya nggak mencela, Bang. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin bahwa Muhammad ngomong gitu dalam hadis. Saya tunjukin ayat Qur'annya, perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah. Terus saya dibilang di mana, Bang? Saya memfitnahnya itu di mana? Kalau Anda ingin mencari orang biar masuk ke agama abang, nggak perlu untuk mencela agama lain. Saya sebagai orang Kristen, dengar Bang, gini, biar abang tahu ceritanya. Nih Bang ya, nih. Abang mau lihat ini, nih. Saya sebagai orang Kristen, saya itu tidak diam saja Bang ketika ada orang-orang Islam. Gini, contohnya saya kasih tahu nih Bang, nih. Nih Bang ya, pelan-pelan ya Bang ya. Saya percaya Bang, ini orangnya baik, saya percaya. Nih, ini Bang, ketika orang Islam membuat kajian-kajian, ini judul kajiannya, benarkah Bible dipalsukan? Itu kajiannya. Oh, gitu. Sebentar Bang, sebentar. Saya sebagai orang Kristen, orang Islam bilang Bible kami dipalsu-palsukan, tapi di saat yang sama bilang Yesus kami menubuatkan Muhammad. Abdul Somad membahas-bahas Kitab Kidung Agung, Ulangan 18 ayat 18 menubuatkan kedatangan Muhammad. Bah. Terus apa lagi? Adi Hidayat bahas-bahas Bible. Siapa lagi? Bondita. Semua banyak ulama-ulama kalian bahas-bahas agama saya. Nah, saya Bang sebagai orang Kristen, sebagai rakyat jelata yang kecil, saya menjawab nih. Ketika saya jawab, saya bilang nggak benar Yesus menubuatkan orang seperti Muhammad, nggak benar. Karena apa? Karena, nah saya tunjukin tadi sama abang, Muhammad tuh begini, diperintahkan untuk memerangi manusia. Muhammad tuh begini-begini. Saya tunjukin hadisnya. Itu Bang, jadi jalan ceritanya biar abang tahu. Jangan abang bilang Anda menista. Bukan, Anda tahu dulu Bang kronologinya gitu loh Bang. Ya, itu menurut abang itu yang abang tahu aja itu yang kayak ulama-ulama yang kayak gitu. Tapi masih banyak juga ulama yang kayak Banser jaga gereja. Apa abang Bang, tahu? Sekarang tahu. saya tanya, apakah Islam itu soal ulama, soal Banser, apa soal Muhammad dan Al-Quran? Islam itu ya Al-Quran. Iya, Al-Quran tolak ukur Islam itu Muhammad, Al-Quran, hadis, bukan Banser Bang. Gimana? Bang, kalau misalnya nih, ada Banser misalnya ngadu ayam, apakah Islamnya yang salah? Kan enggak. Jadi jangan diukur dari Banser. Gimana sih Abang, masa dari Banser? Enggak kedengaran Bang? Enggak kedengeran. Kita kan beragama Bang. Pasti agama itu menyontohkan biar kita itu berperilaku baik kepada manusia, gimana kepada Tuhan. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu kalau abang ikut Yesus. Kalau abang ikut Muhammad. Enggak. Coba sekarang saya tanya Bang, Muhammad memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul tidak? Memerangi. Benar Bang, memerangi dalam arti gimana? Kalau dia dulu yang memerangi kita, Bang, nggak ada di situ Bang. Bunyinya bukan begini. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu, bukan gitu bunyinya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Berarti siapa saja yang tidak beriman kepada Allah harus diperangi, betul tidak? Enggak gitu. Oke, saya tunjukkan lagi yang lain nih Bang ya, Bahkan kalau Anda ketemu orang non Muslim, orang Yahudi dan Nasrani, Anda harus mendesak mereka ke jalan yang sempit Bang. Itu ajaran Muhammad. Tapi Anda nggak percaya. Oke, kita buktikan nih Bang ya. Nih. Anda kenapa Anda selama ini masih Islam? Karena Anda nggak mempelajarinya. Nih, sebentar ya. Kalau Anda mempelajarinya, lihat nih Bang ya, nih. Saya tunjukkan sebentar. Saya balikkan lagi layar saya Bang ya. Nih. Ini yang sederhana-sederhana saja Bang nih. Di bulan puasa ini kalau Anda nontonnya ini kajiannya ilmu tinggi Bang. Nah, nih lihat ya. Nih. Ini hadisnya Bang ya. Berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Nih loh, ya. Nih. Janganlah memulai memberi salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nih loh. Kalau ketemu mereka ini suruh desak Bang ke jalan yang sempit. Nih, persempitlah jalan mereka. Ini hadis riwayat Muslim. Ini Bang, kalau abang jadi orang Islam ini kayak begini Bang. Jadi jangan abang bilang semua agama mengajarkan. Jangan Bang, nggak boleh asal-asal bicara kita Bang, nggak boleh. Harus pakai data. Kecuali kalau abang ikut Yesus. Kalau abang ikut Yesus, nah pasti abang jadi orang baik. Itu beragama kan hak Bang. Betul. Yang abang bilang itu betul. Beragama memilih agama masing-masing itu betul. Tapi kalau abang bilang semua agama mengajarkan kebaikan, Bang, kalau memang betul begitu, besok Kristen, lusa Islam.
Loh kan sama-sama baik. Semua mengajarkan kebaikan. Ya udah berarti Senin Islam, Rabu Kristen. Gimana kayak begitu? Itu Bang. Abang terlalu itu loh Bang, terlalu membenci Islam jadinya kayak Tidak Bang, saya sama sekali tidak membenci. Saya hanya meluruskan adanya orang-orang Islam yang mengais-ngais imannya kepada Bible kami. Yesus menubuatkan Muhammad katanya di Bible kami. Nah, saya sebagai orang Kristen, informasi-informasi yang salah itu saya bilang nggak bener. Tapi kan nggak cukup saya cuma bilang nggak bener. Saya harus ungkapkan. Gini, Bang. Yang diajarkan Islam sama yang diajarkan Yesus beda Bang. Contoh. Yesus tidak pernah Bang. Pernah nggak Yesus bawa golok sama pengikutnya, bawa tombak, terus menyerang kampung? Hei, masuk kalian Kristen, pernah nggak? Nggak pernah Bang. Tapi kalau tahu abang bagaimana? Tahu nggak? Abang tahu penyebaran agama Islam? Kalau misalnya agama Islam itu disebarkan dengan pedang gimana? Bener nggak? Enggak. Oke, baik. Abang dengar ini ya. Coba ya. Coba abang dengar ini. Dengan lemah lembut, sopan santun itu Bang, ajaran Islam. Coba dengarkan ini Bang ya, dengarkan. Kasih waktu sedikit Bang nih. Bertanya pada saya di Kalimantan City waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam itu diekspansi dengan pertumpahan darah, dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Itu gimana Bang ini? Ini masih gimana nggak mengakui? Saya juga nggak setuju Bang sama itu ulama itu. Kalau bahasa lama itu kan tahu saya. Bang, sejauh Bang, ilmu Islam Anda sama Khalid Basalamah tinggian mana Bang? Kalau tinggian nggak bisa, tolak ukur manusia itu nggak bisa, ilmunya kayak tinggi nggak bisa Bang. Buktinya Bang, ayat Al-Quran Anda merasa asing, hadis Anda merasa asing, larangan memberi salam kepada orang Yahudi Nasrani Anda merasa asing. Terus Anda kok masih nekat bilang Anda lebih ngerti agama Islam daripada Khalid Basalamah? Soalnya ya gimana Pak ya, agama Islam tuh penyebarannya itu sopan santun, lembut, gimana ke sesama manusia tuh gimana gitu Bang, nggak ada yang pakai pedang, pakai tombak itu nggak ada. Oh tidak. Terus Muhammad perang pakai sapu lidi. Oh itu kan diperangi Bang, bukan kita memerangi, diperangi. Terus abang bilang tadi lembut, gimana sih ini? Kalau Anda diperangi orang, Anda ngelawan nggak? Nah makanya saya bilang, dengar, ini ajaran Kristen begini, perhatikan Bang ya. Tuhan yang akan berperang bagi kamu dan kamu akan diam saja. Bang, ketika Musa membelah laut Teberau, adakah orang Israel mengangkat pedangnya melawan Firaun? Gak ada. Orang Israel itu begini, di mata orang Mesir itu seperti ini mereka. Tetapi Tuhan yang berperang. Makanya Firaun dan bala tentaranya ditenggelamkan di laut Teberau. Tapi Bang, di dalam agama kalian, coba, apakah kalian ada seperti itu? Gak ada. Apa yang Yesus katakan? Jika kamu membenci orang, jika kamu mengasihi orang yang hanya mengasihi kamu, apa kelebihanmu? Bukankah mereka juga orang sesama mereka melakukan hal yang sama? Apa kata Yesus? Tetapi aku berkata kepada kamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Gak ada ajaran begitu Bang. Sekarang saya tanya, hati nuranimu, mana coba kau pilih? Ajaran Yesus apa ajaran Muhammad? Ajaran Muhammad. Kan? Berarti menurut Anda harus sayang sama orang yang sayang sama kita aja. Kalau orang jahat harus kita jahatin balik, begitu kan? Enggak gitu. Gimana sih? Bang, di dalam agama Islam. Dia lagi ngomong. Di dalam agama Islam, adakah suruh mengasihi orang yang yang kafir atau yang ini? Coba disuruh kasih nggak? Ya tetap mengasihi, kalau dia nggak memerangi kita tetap mengasihi. Saya tunjukkan ayatnya Bang. Saya tunjukkan ayatnya. Ini Anda harus saya ajarin terus ini kalau begini. Nih Bang ya. Nih. Abang aja terlalu membenci agama Islam. Bukan membenci Bang. Saya hanya meluruskan apa yang Anda katakan yang tidak benar. Intinya Abang selalu membela agama Abang sendiri. Ya, nih kita tunjukkan ya di dalam surat Al-Fat. Naikin yang lain aja Bang. Sudah. Nah mau lari nih. Lu mau saya tunjukkan dulu nih. Kalau Abang keras gitu ya Bang. Assalamualaikum. Ini mau saya tunjukkan dulu nih. Saya tunjukkan dulu ya. Nah kabur kan. Gini loh, saya itu hanya menunjukkan apa yang tertulis, sedangkan kalian mengatakan apa yang Anda halusinasikan. Gak boleh begitu. Ya. Islam itu bukan tentang halusinasimu. Islam itu tentang Al-Quran, tentang Muhammad, tentang hadis. Bukan halusinasimu.
Ya, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman sudah pada mau Jumatan ya teman-teman ya. Sudah pada mau Jumatan, tapi nggak apa-apa lah. Kita santai-santai dulu di sini teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya, kita ada program pendirian rumah apologet ya, terutama kepada saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus. Teman-teman, mari ya kita sukseskan pendirian rumah apologet kepada teman-teman yang mungkin sudah lama mendengar acara ini atau baru saja tapi belum pernah berkolekte teman-teman ya. Ada kolekte untuk pendirian rumah apologet di sini teman-teman ya. Di BRT ya, kemudian nomornya sekian-sekian. Silakan teman-teman, bagi teman-teman yang ingin berkolekte, teman-teman bisa support di situ untuk pendirian rumah apologet kita teman-teman. Karena kita tahu ya teman-teman ya, kalau kita berapologet dari Konoha itu teman-teman ya, kalian tahu sendiri ya. Belum kalian membantah mereka, belum kalian menjawab berdebat mereka, nanti sudah datang ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita berapologet tentu dari sini, dan dari sini itu kita belum ada tempat teman-teman. Jadi kita perlu tempat seperti itu. Oke. Jadi harap teman-teman. Jadi kalau kita kan tidak mungkin berapologet dari bawah kolong jembatan kan? Apakah kita mau berapologet dari kolong jembatan? Enggak. Tapi kita mau berapologet ada tempatnya. Ya sederhana asal ada sajalah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman yang mau mensupport dari rumah apologet ya di sini ya teman-teman ya. Seperti itu. Oke. Banyak yang kejam-kejam di bawah. Urus saja agamamu katanya. Urus saja agamamu. Lihat itu. Nah, dia nggak tahu ini siapa orang ini. Urus saja agamamu kata dia, lihat ini. Cie. Kalau Kristen bahas Islam, penjarakan. Ini loh. Kalian tahu nggak ini siapa? Mana tahu orang kalian nontonnya Sabung Ayam. Mana? Kalau kamu nontonnya Sabung Ayam, ya kamu nggak tahu ini siapa. Ini adalah Zakir Naik, ya kan? Nah, Zakir Naik ini ulama Islam ini. Pernah datang ke Indonesia, disambut sama Wapres ini. Wapres yang nyambut ini, Wapres. Wakil Presiden yang nyambut, ya. Nah, kemudian apa dia bahas? Apakah dia bahas Islam? Bahas Islam dari mana? Yang dia bahas Bible. Ini yang dibahas ini Bible. Jesus. Bahas agama Kristen. Bahas banyak penista. Mana kalian omon-omon? Gitu loh. Ya, ini namanya Dondi nih. Ada Pak ini. Masa saya nggak boleh jawab? Masa saya nggak boleh mengcounter kamu? Kok enak banget kamu, memang negara ini punya bapak moyangmu. Nggak boleh gitu. Saya hanya menjawab, kecuali kamu dapati bahwa saya memfitnah. Nah itu yang nggak boleh gitu loh. Saya fitnah. Apa yang pernah saya fitnah? Bahkan saya memberi tantangan, kalau ada umat Islam yang bisa membuktikan saya fitnah, nggak usah repot-repot lapor polisi, saya lompat dari Monas. Kalau kalian bisa buktikan saya fitnah, ayo silakan. Lompat saya dari Monas kalau kalian bisa buktikan saya fitnah. Sembarangan saja Anda ini. Ayo silakan. Ayo. Saya beri tantangan kepada kalian, kapan saya melakukan fitnah ketika saya membahas diskusi lintas agama. Ayo silakan. Dirja Channel 1, silakan nyalakan kamera bro. Halo Dirja Channel. Siapa? Ya silakan Dirja Channel, nyalakan kamera. Ya Bang Dirja, sudah muslim Bang? Alhamdulillah Bang. Oh sudah lama nonton channel saya? Ya sudah. Sudah berapa bulan? Sebulan adalah. Sebulan ya. Gimana Bang Dirja? Pernahkah Anda dapati bahwasanya saya ini memfitnah agama Islam? Atau saya ini begini ini nggak ada dasarnya? Itu ada nggak? Coba Anda dapati. Coba gimana? Boleh nggak saya menanggapi orang Islam seperti Dondi ini dan kawan-kawannya Zakir Naik? Boleh nggak saya tanggapi? Boleh. Boleh. Saya counter balik boleh nggak? Saya pertanyakan agama Islam boleh nggak? Boleh. Boleh. Yang penting saya nggak fitnah. Gitu loh. Nah coba selama Anda nonton saya nih Bang, kapan saya pernah fitnah? Coba tunjuk satu aja. Kalau ada fitnah saya lompat dari Monas. Yuk, silakan. Di mana saya pernah fitnah? Silakan. Iya. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Betul. Muhammad menyuruh orang minum air kencing hewan. Betul. Air kencing onta. Betul kan? Betul nggak? Iya. Apalagi? Apa yang Anda ingat? Coba. Muhammad menikahi Aisyah pada waktu umur Aisyah berumur 6 tahun atau 7 tahun. Ada hadisnya. Coba apa yang saya katakannya? Saya ini Bang sebagai orang Kristen, saya merasa bahwa terhina ketika Yesus kalian fitnah menubuatkan Muhammad. Itu kami terhina. Itu Bang. Makanya saya luruskan itu. Nggak betul bahwa Yesus kami itu menubuatkan Muhammad. Itu fitnah yang nyata. Fitnah dajjal yang nyata. Nggak pernah Bang, nggak pernah. Itu yang ingin saya coba utarakan gitu loh. Coba, kapan saya pernah memfitnah agama Islam? Coba silakan.
Kalau menurut yang saya simak dari live streamingnya Abang ya, Bang Adis ya. Abang berdasarkan keyakinan Abang dan saya berdasarkan keyakinan saya, Bang ya. Abang membela agama Abang, saya juga membela agama saya. Nah terus memang benar apa yang Abang katakan itu ya, saya simak dari tadi, apalagi yang tadi sebelum saya ada siapa tuh, Azhara ya Bang ya. Mengenai apa tuh Islam itu katanya Muhammad itu membawa agama Islam dengan pedang, mengajarkan begitu ya Bang ya. Nah, ya Ustadz Khalid Basalamah mengatakan demikian. Iya betul. Abang tadi juga menunjukkan hadis ya, beberapa hadis ya Bang ya. Iya, bahwa Muhammad diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, oke. Jadi gini Bang. Mungkin itu yang sepintas Abang lihat dan yang sepintas Abang dengar Bang ya. Tapi di dalam dunia Islam, kalau yang namanya hadis itu ada yang namanya ilmu tafsir Bang. Ilmu tafsir itu tidak sepintas apa yang kita lihat langsung dicerna dalam pikiran kita. Jadi kayak semacam memerangi. Memerangi bukan dalam artian kita harus membunuh semua orang Islam Bang. Gitu. Tetapi di sini Islam itu memerangi orang yang di luar Islam itu bukan cara dengan membunuh. Artinya kami mengajak orang Islam itu ikut agama kami. Contohnya bukan memerangi harus membunuh, dia nggak ikut dibunuh, nggak kayak gitu. Artinya gini Bang, Abang pernah dengar gak waktu zaman jahiliyah dulu? Oke, tapi sebelum ke situ Bang, bagaimana kalau saya tawari Abang langsung membaca hadisnya? Masalahnya begini Bang, orang-orang yang berkata seperti yang barusan Abang katakan ini adalah orang-orang yang memang nggak pernah mempelajari agama Islam. Saya tunjukkan kameranya ya, nih. Iya. Ini Bang ya, coba Bang yang baca, coba. Ntar ya, ntar. Nih, coba nih. Jangan baca. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya ini. Coba, Rasulullah bersabda. Apa ini Bang? Coba baca. Agak ngeblur Bang. Saya? Coba Bang baca. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan manusia yang berhak disembah selain Allah. Oke. Terus apabila saya sudah dengar tadi dari percakapan. Tadi kan Abang bilang ini memerangi maksudnya bukan memerangi memburu. Coba ini. Apabila mereka mengucapkannya maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Betul nggak? Menumpahkan darahnya apa artinya Bang? Kalau orang sepintas menumpahkan darah bisa aja membunuh ya. Iya jelas lah Bang, masa menumpahkan darah, masa menumpahin ember, gimana Bang ini, aduh. Enggak, gini dulu Bang Adis. Kan kata saya juga, dalam Islam itu ada yang namanya ilmu tafsir. Abang nggak bisa membedakan dong. Itu kan membunuh ya, waktu zaman dulu sama yang sekarang itu beda. Kalau dulu mungkin perangnya nyata, kita sekarang itu perangnya melawan hawa nafsu dan lain sebagainya. Contoh kayak gini Bang ya. Bang, perasaan saya namanya hadis ini sudah penjabaran tapi dijabarin lagi. Abang jangan dulu potong omongan saya Bang ya. Silakan. Nah gini Bang, dalam keyakinan Islam ya, maaf nih. Ya, dalam keyakinan Islam yang namanya mabuk kan itu tidak diperbolehkan, kayak minuman keras segala macam. Nah, itu yang harus kita perangi untuk menghindari karena di dalam ajaran Islam itu nggak boleh. Itu. Oke, sekarang begini Bang, sekarang kita bicara tentang Muhammad. Jangan potong dulu. Jangan potong kalimat saya dulu, belum selesai. Ya, jangan potong. Jadi gini. Waktu zaman jahiliyah ya, sebelum adanya Islam, ada seorang manusia yang dikorbankan untuk Tuhannya. Tapi setelah agama Islam masuk ya, itu yang namanya kurban tadinya manusia diganti menjadi seekor Bang, jangan lari kemana-mana dulu nih, Abang lari kemana-mana. Ini yang dibahas apa? Coba nih, baca dulu yang saya buat nih, yuk. Abang yang saya buat nih, coba Abang baca, coba, yuk. Saya paham, Abang kan saya bilang tadi ada yang namanya ilmu tafsir. Ya sudah, coba Abang baca dulu. Enggak usah ditafsir dulu. Tafsirnya nanti dulu, Bang. Jangan kemana-mana. Ya, coba nafsirnya jangan ganti dulu. Jangan potong dulu. Lu justru Abang yang kemana-mana. Ini kok malah lari ke kurban. Gini, Bang. Abang tuh menyalahkan Islam. Bang, saya nggak nyalain Islam, Bang. Saya suruh Anda baca hadis ini. Coba yuk, saya diperintahkan. Abang gini, Bang. Abang dari tadi debat sama orang-orang. Dengerin dulu saya, jangan potong dulu kalimat saya ya. Abang itu tadi debat sama orang-orang yang mungkin dia sudah beragama Islam, tapi ilmu pengetahuan tentang agamanya masih dangkal, sehingga mereka tidak bisa menjawab. Begitu. Sudah, Bang. Sekarang Abang yang pintar lah. Oke, coba Abang baca. Jangan dulu, Abang jangan dulu potong. Coba Anda debat dengan Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Oke, baik, sebentar. Gini Bang ya, saya oke, baik. Gini, sekarang gini aja Bang. Saya tahu Anda ingin menyelamatkan diri. Gini Bang, gini. Bukan menyelamatkan diri. Saya buat pernyataan resmi ya. Gini, saya buat pernyataan resmi. Gini. Saya menantang debat Abdul Somad, Adi Hidayat, dan Ustadz Firanda bertiga saya sendiri. Coba ayo, gimana? Gimana? Mereka bertiga saya sendiri, gimana?
Boleh, nggak jadi masalah bang. Ini masalahnya mereka itu mana? Ada tadi yang namanya azam, mencoba menghubungi, tapi saudara-saudara nggak ada. Aduh. Iya. Tapi ginilah Bang Dirja, saya tahu gini. Anda itu tadi saya tahu ya, Anda ingin mengalihkan tema karena Anda memang sudah kena mentok di situ. Di situ kan ada kata-kata menumpahkan darah. Bukan saya mentok. Tadi udah jelas loh menumpahkan darah. Jika mereka mengucapkan syahadat itu, maka terpeliharalah darah dan harta mereka. Betul nggak? Saya jelaskan masalah ilmu tafsir, Anda nggak ngerti. Gimana Anda bisa paham? Tafsir? Apanya lagi yang ditafsir itu? Iya itu justru itu. Ya udah, apa tafsirannya menumpahkan darah? Abang tuh hanya bisa menyalahkan orang. Ya sudah, coba gini. Apa tafsiran daripada menumpahkan darah? Nah gini bang, kan udah saya bilang tadi ya. Dengerin dulu. Ditanya apa tafsir menumpahkan darah? Kan udah saya bilang kan. ini ibarat udah maling kepergok ya kan? Udah kepergok maling nih. Aduh, berat saudara-saudara. Iya, begitu ya teman-teman ya. Teman-teman sudah pada mau Jumatan. Nggak sadar kan, nggak kerasa gitu, tahu-tahu sudah mau Jumatan. Inilah makanya asiknya nonton channel itu. Tapi percayalah teman-teman ya, percayalah bahwa acara-acara semacam ini itu ketika masuk ke sanubari mereka, itu pasti akan dipikirkan sama mereka. Ini walaupun tapir-tapir yang diomongin bener semua. Gitu loh. Yang diomongin bener semua. Makanya teman-teman, kalau zaman dulu ya, kita harus masuk ke rumah gitu. Ini zaman internet ini, itu nggak perlu ngomong gitu harus ke rumah Anda. Nggak perlu. Lewat media sosial, dan itu yang mereka lakukan. Ya, video Zakir Naik berdebat dengan Lamsen Naibaho itu, kalau teman-teman tahu Lamsen Naibaho, itu waktu itu saya lihat ditonton kalau nggak salah 40 juta views itu yang nonton. Ya. Jadi senjata yang paling ampuh zaman sekarang itu adalah media sosial. Anda harus ingat itu. Senjata paling pamungkas. Kalau dulu senjata pamungkas kan kapan angka gini 2. Ya kan, senjata pamungkasnya Wiro Sableng. Nah, sekarang senjata pamungkas itu ada di tangan Anda, itu HP yang Anda pegang itulah senjata pamungkas. Teman-teman. Ya. Zaman dulu kalau mau bicara harus artis. Sekarang nggak usah artis-artis, ngomong di depan HP itu ngomong. Besok udah kedengeran sampai ujung Alaska sana. Gitu teman-teman. Ya inilah kekuatan media sosial. Ya makanya penyampaian seperti ini lewat media sosial itu sangat-sangat efektif ya, hemat biaya ya, tanpa harus ketemu, tanpa harus menghabiskan ini, tanpa harus nyewa tenda, tanpa harus menyewa kursi, tanpa harus motong kerbau. Ya kan, tanpa harus nyediain nasi padang. Kita udah bisa bikin acara seperti ini, teman-teman. Ya, ini sedikit ini 6.000 orang. Tapi kalau kita harus kumpulkan 6.000 orang ini, bayangkan berapa kerbau yang ya kan? Nah, itulah teman-teman ya betapa efektifnya kita lewat media sosial seperti ini. Ya, tuh yang di bawah ya padang. Awas ketangkap. Kenapa sih? Kenapa kalah berdebat mainnya tangkap-tangkap? Kenapa? Jangan begitu. Argumen dilawan dengan argumen. Ketika Abdul Somad di pengajiannya membahas-bahas ulangan 18 ayat 18 nubuatan tentang Muhammad. Ada nggak orang Kristen ngomong tangkap? Nggak ada. Ya kan? Tapi ketika saya jawab, saya bahas Al-Quran, tangkap penista. Jangan gitulah kita ini. Kita ini harus sama rata loh. Kamu bahas-bahas Bible saya bahas Quranmu. Yang penting ada satu ketentuan. Yang penting jangan memfitnah, mengatakan yang nggak ada gitu loh. Contoh, si Udin itu kepalanya benjol, ternyata nggak benjol. Nah itu fitnah. Ya kan, si Mukidi itu misalnya dia kawin sama sapi padahal nggak kawin sama sapinya, itu namanya fitnah. Nah, apakah saya pernah melakukan fitnah seperti itu? Saya tunggu bagi kalian yang bisa membuktikan bahwa saya fitnah. Saya terjun dari Monas. Saya bilang terjun saya dari Monas. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengar debat satu lawan satu ini teman, antara Apologetik Kristen dengan Ustadz Suma? Ya lumayan keras dan panas ya, karena berkaitan dengan tema yang sangat agak lumayan kontroversi menurut saya, karena berbicara siapa yang mencuri ya. Kalau soal bicara mencuri ini negatif sekali begitu ya. Siapa yang mencuri? Kalau sudah dibilang mencuri, semua orang pasti memiliki pandangan yang sangat negatif karena disematkan kata mencuri. Ya, tapi itulah yang terjadi teman-teman, harus diperdebatkan. Tapi kalau diperdebatkan, dewasalah di dalam memberikan pandangan tanpa baperan, tanpa mudah kepanasan lalu
lapor sana sini seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman terkasih, kalau kita melihat dari judulnya atau dari tema yang diangkat, siapa yang mencuri kitab Yahudi, tentu kalimat ini kurang tepat sekali, baik untuk Kristen dan juga untuk Islam, begitu ya. Karena apa? Karena ini suku yang berbeda gitu ya. Suku yang berbeda maksudnya apa? Islam lahir kapan? Agama Islam lahir kapan dan dibawa siapa? Dan Kristen seperti apa ceritanya? Kan beda-beda semua. Tapi kalau karena memang cerita-cerita di dalam kitab suci Yahudi, yaitu Taurat dan Zabur dan lain sebagainya itu ada tertulis di dua agama ini, ada kisah-kisahnya hampir mirip-mirip, tapi juga ada yang menyimpang mungkin begitu. Akhirnya mungkin disitulah letak kenapa diangkat siapa yang mencuri kitab suci Yahudi. Teman-teman terkasih, maka yang pertama yang saya katakan adalah apa yang disampaikan oleh apologi Kristen tersebut sudah final. Saya bukan maksud mendukung dia, tapi memang final bahwa tidak ada yang mencuri dan Kristen tidak mungkin mencuri gitu ya. Kenapa saya katakan tidak mencuri? Dua kitab itu, Yahudi dan Perjanjian Baru itu, dua-duanya diimani orang Kristen. Jadi dari mananya mencurinya kan? Ya toh? Tidak mungkin bisa mencuri. Jadi kalau mencuri misalnya caplok gitu ya, caplok lalu ubah ceritanya, ya itu baru mencuri. Gitu. Jadi kita caplok, kita ambil lalu kita ubah-ubah, itu baru mencuri. Paham tuh maksudnya? Gitu. Jadi kalau mencuri langsungnya, kalau kitab Yahudi lengkap dari Kejadian sampai Wahyu misalnya atau Taurat itu, tapi lengkap semua dibuat di dalam satu kitab, disusun, itu bukan kayak mencuri, ya, itu bukan mencuri. Nah, teman-teman harus paham tentang itu. Lalu kenapa dipakai orang Kristen? Nah, ini yang harus dijelaskan dengan baik. Kenapa dipakai orang Kristen? Anda harus paham, orang Kristen itu berakar dari Yahudi oleh Kristus. Kristianos, pengikut Kristus. Kristus itu dari keturunan Yehuda, Paulus dari suku Benyamin. Itu jelas. Kalau sudah bicara suku Benyamin dan Yehuda, itu Israel. Dan kalau kamu mau tahu, kenapa? Karena itu dibicarakan di kitab Taurat. Penubuatan Yesus yang mati di salib, itu penubuatannya ada di kitab Taurat. Dan kamu harus tahu bahwa Yesus bukan asal turun dan mati di kayu salib seperti itu. Bukan asal-asal. Keputusan itu bukan asal-asal dibuat-buat. Bukan. Supaya cocok-mencocok. Bukan. Keputusan itu sudah dinyatakan dalam kitab Taurat. Dia domba sembelihan, dia domba yang akan mati bagi dosa umat manusia, pengganti kurban-kurban binatang yang diberikan pada zaman Perjanjian Lama. Dan kurban yang sejati bukan binatang. Karena yang mati karena dosa itu manusia, maka binatang yang tidak sempurna itu tidak mungkin dapat mengampuni dosa manusia. Sampai di sini mesti paham. Jadi ketika orang Israel membaca kitab sucinya, mereka pasti menantikan seorang Mesias atau seorang Kristus yang diurapi. Tetapi yang diiming-imingi mereka, yang didamba-dambakan oleh mereka itu adalah keturunan dari Daud yang seperti Daud. Maksudnya Daud apa? Dia pemimpin yang perang dan segala macamnya. Tapi datang Yesus dari keturunan, memang disebut keturunan Daud sebagai raja, tapi dia lahir dari Bunda Maria gitu ya. Nah, dan kehidupan latar belakangnya seperti itu. Makanya dia raja, memang keturunan Daud. Dia raja untuk mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Bukan lagi untuk berperang seperti yang dilaksanakan oleh Daud. Nah, benang merah ini mulai dari kitab Taurat, para nabi, Zabur, dan nabi-nabi kecil dan lain sebagainya itu semua tergenapi di dalam diri Kristus. Nah, dalam diri Kristus itulah firman menjadi manusia, datang kepada bangsa Israel, tapi Israel menolak. Israel menolak Kristus Yesus tadi. Kenapa ditolak? Karena gini, mereka mendambakan seperti ini, tapi yang mereka lihat fakta seperti yang berbeda gitu loh. Makanya mereka tidak terima. Mereka mendambakan sesuatu yang kayak mana begitu, tapi yang datang justru penyataan Allah itu justru berbeda gitu loh. Nah, ini mereka tidak terima karena misi yang diemban oleh orang Israel dan misi Kristus sudah berbeda. Misi orang Israel ketika mendambakan Mesias untuk membebaskan mereka dari penjajahan pada zaman itu. Sedangkan misi Yesus adalah membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Itu harus clear. Nah, lalu kenapa kita pakai dua-duanya? Udah jelas, gampang sekali. Benang merah yang termaktub atau tergenapi di dalam diri Kristus itulah disebut Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru ini dituliskan berdasarkan fakta kehidupan Kristus, para saksi mata. Itu harus bedakan gitu. Jadi siapa yang mencuri? Saya tidak ingin ngomong tentang Islam, ya, karena Islam baru lahir di abad ke-7. Nanti kalau saya ngomong kan anak-anak dipelintir lagi, gak enak kan gitu.
Saya nggak mau ngomong tentang itu. Tapi cobalah berpikir secara kritis. Kalau ada kisah di zaman dahulu, di zaman perjanjian lama, lalu ubah-ubah, apa itu namanya? Cobalah kalian tulis di kolom komentar. Dan yakinilah, Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen, baik perjanjian lama, mulai dari Kejadian sampai Maleaki, mulai dari Matius sampai Wahyu, khususnya perjanjian lama, itu sama, tidak ada yang berubah. Cuma mungkin letaknya aja yang berbeda. Maksudnya letaknya apa? Kejadian, Keluaran, 5 bilangan, mungkin Maleaki di sini yang terakhir, tapi di kitab yang lain itu bukan Maleaki yang terakhir. Itu tidak mengurangi makna. Isinya tetap sama. Kita tidak berbicara tentang nama kitab, ya. Itu harus kalian tahu. Jadi itu selengkap sama. Lalu perjanjian baru adalah tulisan fakta sejarah bagaimana kehidupan Yesus yang disaksikan oleh para murid. Nah, sampai di sini udah kita tahu lah ya, kalau dari diskusi tadi itu yang menang siapa ya. Dan kalau disematkan tentang mencuri dan mencuri itu ya sudah tahu lah kita kayak mana cara berpikirnya, seperti apa kita menanggapinya. Oke teman-teman, saya berharap video ini boleh membuat kita semakin mendalami Alkitab kita masing-masing ya. Oke, sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan kepanasan lo ya. Yang pasti kiranya Ustaz Zuma bisa bertobat dan kiranya dia boleh mengerti bahwa lebih baiklah dia bebas membahas Qur'annya daripada mau caplok-caplok dari Alkitab, apalagi yang berkaitan dengan Alkitab lalu caplok itu untuk menguatkan argumentasinya tentang keislaman. Oke teman-teman, sampai di sini. Tuhan memberkati. Bye bye.